Kemudian Charlotte hanya melambaikan tangannya pelan dan langsung menuju panggung pemenang Miss Tiger. Saat itu, Charlotte, yang berasal dari planet berwarna coklat kekuningan, menjadi sangat terkenal di Tiger Universe. Seketika wartawan dari berbagai konsorsium mulai berlomba-lomba mengajukan pertanyaan. Nona Charlotte, kabarnya ada 15 perusahaan raksasa di Tiger Universe yang tertarik menjadikan Anda duta merek mereka. Yang mana yang Anda pilih, tanya seorang reporter dari Apennin Union. Aku tidak akan menandatangani kontrak dengan siapapun. Setelah kompetisi ini, aku akan pulang untuk bergabung dengan tentara di tanah airku, Kekaisaran Lordaeron, menjadi prajurit biasa dan membela negaraku, jawab Charlotte tanpa ragu. Membujuk. Hampir seketika Charlotte mengucapkan kata-kata itu, seluruh tempat bergemuruh. Menurut praduga mereka, Charlotte tidak akan mengatakan perusahaan mana yang akan dikontraknya dan bahwa mereka akan membicarakannya nanti. Namun, mereka tidak pernah menyangka Charlotte akan menyerahkan semua perusahaan antar bintang besar, menyerahkan semua kejayaan Nona Tiger, menyerahkan masa depannya yang menjanjikan, dan kembali ke bintang Ibel yang dilanda perang untuk menjadi prajurit biasa. Apakah Charlotte sudah gila? Itulah pemikiran bersama dalam benak setiap orang yang hadir. Nona Charlotte, apakah Anda yakin dengan apa yang Anda katakan, lalu apa yang membawa Anda ke sini, lanjut reporter itu, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lihatlah warna pupil mataku. Inilah tujuan kehadiranku di sini. Aku hanya ingin memberitahu semua orang di seluruh Tiger Universe bahwa aku adalah seorang Lordaeronian. Aku berdiri di sini hari ini hanya untuk membuktikan kepada dunia bahwa para wanita Lordaeron adalah salah satu wanita paling luar biasa di dunia, dan bahwa ras Lordaeron juga merupakan salah satu ras paling luar biasa di dunia, bukan ras inferior seperti yang digambarkan beberapa aliansi. Charlotte akhirnya melepaskan sikapnya yang sangat halus. Wajahnya tajam saat ia mengucapkan setiap kata di hadapannya. Setelah mengatakan itu, Charlotte berbalik dan dengan lincah melompat dari panggung pemenang, menuju ke belakang panggung tanpa menoleh ke belakang. Sebenarnya, inilah gaya Charlotte yang konsisten, melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Nona Charlotte, halo. Tepat saat Charlotte memasuki area belakang panggung dan mengambil tas kulit lalu mengikat rambutnya menjadi ekor kuda, seorang pria berjas rapi dan berkacamata berbingkai emas, memegang map, perlahan mendekati Charlotte, tampak sangat anggun. Siapa kau, apa yang kau inginkan? Charlotte menatap pria berkacamata berbingkai emas itu dari atas ke bawah dan bertanya dengan santai. Perkenalkan diri saya Kepala Departemen Periklanan di Angel Enterprise. Nama saya Sar. Pria berkacamata berbingkai emas itu memperkenalkan dirinya. Skyline Enterprises Departemen Periklanan. Maaf, aku sudah bilang aku tidak akan menjadi juru bicara perusahaan manapun. Dan hanya dalam 1 jam, aku akan bergabung dengan Lordaeron di sini, di kapal pengangkut ajaib menuju bintang Demonbon. Charlotte menolak dengan tegas. Sebelum Nona Charlotte menolak, tolong lihat ini. Ini bos kita, Aurora. Sambil berbicara, Sar meletakkan foto Aurora di depan Charlotte, mata hijau gelapnya terlihat jelas. Setelah melihat foto ini, wajah Charlotte yang acuh tak acuh akhirnya melunak karena sendewa kehangatan. Lebih lanjut, bos saya sendiri menyatakan bahwa jika Nona Charlotte menang, yang perlu dia lakukan hanyalah memotret poster promosi untuk Angel Enterprise, dan kami akan membayarnya biaya dukungan gambar selama setahun, senilai 100 juta koin emas, lanjut Sar. Bisa dibilang kontrak yang ditawarkan Angel Enterprise cukup absurd, mengharuskan Charlotte memotret hanya 1 poster tetapi membayar biaya penggunaan gambar selama setahun. Pada akhirnya, Charlotte berasal dari Lordaeron, yang membuat segalanya lebih mudah dinegosiasikan, dan menjadikan wanita tercantik di Lordaeron sebagai juru bicara Angel Enterprises pasti akan sesuai dengan keinginan Aurora. Karena Aurora juga seorang Lordaeronian, lupakan saja. Aku tidak mau uangnya, aku hanya akan mengambil 1 foto. Charlotte juga tampak sangat terus terang. Tidak, bos sudah memerintahkanmu untuk menyerahkan uangnya. Lagi pula, kita masih butuh uang begitu sampai di bintang Ibel, desak Sar, lalu menyerahkan koin penyimpan emas berisi 100 juta koin emas ke tangan Charlotte. Secara logika, hal ini sangat bertentangan dengan kaidah bisnis, namun sebaliknya, perusahaan malaikat tidak memperlakukan ini sebagai bisnis sama sekali. Baiklah, Charlotte memandangi pola penyimpanan emas di tangannya, berpikir sejenak, lalu mengikuti Sar ke studio foto. Ia hanya mengambil 1 foto sebelum bergegas ke kapal pengangkut pasukan berpola sihir yang menuju bintang Ibel. Faktanya, ada banyak sekali Lordaeronia yang telah melakukan hal serupa dengan Charlotte selama masa tersulit bagi Demonbon, mereka semua memilih untuk pulang. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Hong tidak tertarik dengan kompetisi Miss Tiger. Saat ini,
Xiao Hong sudah menaiki kapal perang berpola sihir kelas peri. Ia mengamati pemandangan di layar cahaya tempat armada kerajaan Sangbang Zenyi berkumpul di Kabupaten Bintang Set, salah satu dari 4 kabupaten bintang di timur, dan paus biru raksasa tampak jelas di antara mereka. Kapal induk ajaib kelas Blue Whale hampir identik dengan kapal induk ajaib kelas Giant, satu-satunya perbedaan adalah kapal induk ini telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Armada yang besar itu menimbulkan rasa kagum dan gentar. Tak diragukan lagi, momen ini merupakan ujian berat bagi Kekaisaran Lord Daeron yang baru berdiri. Dari segi kekuatan militer, kedua belah pihak berimbang. Namun, jika pasukannya harus dilenyapkan, Kerajaan Sangbang Zenyi dapat mengencangkan ikat pinggang dan melancarkan serangan lagi. Lalu bagaimana dengan Kekaisaran Lord Daeron yang dipimpin oleh Xiao Hong? Namun, kini tak ada jalan kembali. Sekalipun seluruh pasukan musnah, kita harus mempertahankan Kekaisaran Lord Daeron yang baru berdiri. Faktanya, Xiao Hong sangat menyadari bahwa selama dia dapat menahan gelombang ini dan mempertahankan kendali armada utama, Kerajaan Sangbang Zenyi tidak akan dapat melancarkan serangan besar-besaran dalam waktu dekat, sehingga memungkinkan Kekaisaran Lord Daeron untuk mendapatkan pijakan. Oleh karena itu, pentingnya stasiun ini sudah jelas. Keluarkan perintah semua prajurit Lord Daeron, segera bersiap untuk bertempur. Saat ini, kita sedang mempertahankan tanah air kita, kata Xiao Hong dengan sungguh-sungguh, sambil menatap layar utama. Adapun planet Demonbon, setelah masa perayaan yang sangat singkat, baik rakyat jelata maupun prajurit Lord Daeron semuanya sibuk kembali bekerja. Sejumlah besar staf telah dipindahkan ke pangkalan Angkatan Laut untuk memulai serangkaian perbaikan. Setelah perbaikan selesai, kantor pusat pangkalan Angkatan Laut akan pindah ke sini, dengan kota Wanzhou sebagai cabang pertama. Semua orang menyadari betul bahwa jika Kekaisaran Lord Daeron ingin mendapatkan pijakan, ia harus segera memulai produksi dan memasuki operasi yang seharusnya dimiliki suatu negara. Strategi operasional yang ditinggalkan Xiao Hong di Skyrim akan sepenuhnya menjadi template operasional bagi Kekaisaran Lord Daeron saat ini. Bahkan Tainan dan yang lainnya, setelah mendistribusikan kembali rune sihir peningkat pertumbuhan Xiao Hong kepada pemilik aslinya di Lord Daeron, segera mulai menanamnya tanpa penundaan sedikitpun. Lagi pula, baik prajurit Lord Daeron maupun warga sipil di sini, yang paling mereka butuhkan adalah makanan. Memang benar para Lord Daeron membawa banyak persediaan, tapi sebanyak apapun, persediaan itu pada akhirnya akan habis. Bergantung pada bantuan negara lain, lupakan saja kemungkinan meraih kekuasaan. Karena Anda telah memilih untuk membangun sebuah negara, Anda harus memilih untuk mandiri. Di Set Star County, Panglima tertinggi Kangkai dari kelompok tempur kapal induk Paus Biru menatap layar persiapan semua armada dengan ekspresi serius, wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak berujung. Pengerahan Blue Whale, bersama dengan lebih dari 200 kapal perang bertatahkan sihir dan 4 Soul Master, tidak diragukan lagi merupakan serangan skala penuh oleh Crimson Alliance, yang bersumpah untuk memusnahkan Lord Daeronia sepenuhnya dan merebut kembali Demonbon Star. Lokasi pertemuan ini dapat ditentukan secara kasar itu adalah sistem bintang Xianbo di kerajaan Gao Xiang Zenyi. Kangkai melirik Dawson, Yi Fengmo, dan 2 orang lainnya yang duduk di sudut, mengangguk hormat kepada mereka, lalu memerintahkan kelompok tempur kapal induk Paus Biru dan armada Super Sangbang, berangkat untuk menghancurkan Xiao Hong dan orang-orang Lord Daeronnya. Di bawah komando Kangkai, armada Super Sangbang yang besar, membawa aura ganas, bergerak maju menuju wilayah bintang Seini. Kali ini, dengan 240 kapal perang berpola sihir dan 4 master jiwa, keyakinan mereka sungguh besar. Untuk menegaskan kembali, bintang Ibel dan bahkan daerah bintang Seini tidak boleh jatuh ke tangan Xiao Hong dalam kondisi apapun. Saat Xiao Hong, di atas Andromeda, menyaksikan kelompok tempur kapal induk Paus Biru dan armada Super Sangbang maju dengan kecepatan penuh menuju bintang Ibel, ekspresinya menjadi sangat serius, dengan sedikit kesuraman bahkan terlihat dalam keseriusannya. Bagaimana mungkin seseorang meraih kemenangan mutlak tanpa keunggulan? Jumlah ini tak diragukan lagi merupakan masalah besar yang dihadapi Xiao Hong. Jika ia tak mampu menahan konfrontasi langsung, semua rencana dan trik lainnya hanyalah omong kosong. Perintahkan armada untuk segera berlayar dan hadapi musuh di tata surya Xianbo. Setelah berpikir sejenak, Xiao Hong akhirnya mengeluarkan perintah. Pada titik ini, Xiao Hong tidak punya jalan keluar apapun yang terjadi, ia hanya bisa pasrah dan terus maju. Namun, pada saat itu, seorang petugas informasi tiba-tiba melapor kepada Xiao Hong yang mulia, sebuah armada besar telah ditemukan menuju ke arah kami di tenggara wilayah Shenixing. Tindakan mereka sangat rahasia, dan kami sama sekali tidak dapat menangkap gambar mereka. Terlebih lagi,
Mereka mengirimkan panggilan bantuan kepada kami. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong dan Otto berubah. Apa sebenarnya yang terjadi? Penemuan ini sungguh di luar dugaan. Hubungkan komunikasi. Setelah hening sejenak, Xiao Hong memberi perintah ini. Saat berikutnya, di layar utama kapal peri, gambar Arnos, komandan armada sayap pantang menyerah, muncul di depan Xiao Hong. Melihat Xiao Hong yang mengenakan zirah pantang menyerah, berdiri di depan kursi utama kapal peri, lalu menatap Arnos, sekilas emosi terpancar dalam tatapannya yang tegas, lalu dia pun segera berlutut di depan Xiao Hong. Laksamana Arnos dari Persatuan Apenini memberi salam kepada Yang Mulia. Armada sayap pantang menyerah telah tiba untuk memperkuat Yang Mulia dan kembali ke Kekaisaran Lord Aeron. Arnos menatap Xiao Hong dengan penuh emosi. Pertama kali ia menyaksikan tanpa daya saat Lord Aeron mengusir bintang lahir Ibel, tetapi kali ini tak akan sama lagi. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Hong adalah Raja Lord Aeron, Raja di hati Arnos dan seluruh Lord Aeron, dan itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Di sisi lain, ketika Xiao Hong melihat Arnos, raut terkejut terpancar di wajahnya, diikuti raut emosi. Ia lalu cepat-cepat mengulurkan tangan, memberi isyarat agar Arnos berdiri. Nyatanya, kedatangan Unyilding Wings di saat paling kritis ini bagaikan mengirim arang di tengah cuaca bersalju. Sebuah kapal induk bertekstur sihir super dari kelas Throne of Kings, ditambah 48 kapal perang bertekstur sihir super canggih, armada andalan Uni Apenini yang tak tertandingi, menjadi penghalang besar bagi Xiao Hong. Faktanya, kelompok tempur kapal induk Unyilding Wings sendiri dapat dengan mudah mengalahkan armada super yang terdiri dari 100 kapal perang berpola sihir. Kau bisa merasakan tak ada yang lebih membahagiakan daripada ini. Selamat datang kembali di Kekaisaran Lord Aeron, kata Xiao Hong, menatap Arnos, setiap kata terucap dengan jelas. Kalau begitu, Yang Mulia, mohon berikan kami perintah pertempuran. Kali ini, kami akan mendukung Kekaisaran Lord Aeron. Arnos perlahan berdiri dan berkata kepada Xiao Hong, berpose dengan kebencian yang sama. Identitas dan pergerakan kalian tidak boleh diungkapkan untuk sementara waktu. Teruslah beroperasi secara diam-diam, ikuti kami diam-diam, dan pimpin kami ke dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Sang Bang Zhenyi, hingga mencapai puncaknya. Setelah itu, kalian akan bertindak sebagai bala bantuan, tiba-tiba menyerang untuk memberikan pukulan telak bagi musuh. Selama periode ini, kuharap kalian mengikuti perintah Komandan Otto mengenai rencana pertempuran yang spesifik, perintah Xiao Hong setelah berpikir sejenak. Baik, Yang Mulia, Arnos menjawab dengan penuh hormat. Bagaimana mungkin Arnos tidak pernah mendengar tentang Otto? Ia juga sangat menghormati Otto, Komandan Antarbintang nomor 1 di Tiger Universe. Setelah menjelaskan semuanya, ekspresi Xiao Hong yang awalnya tegas perlahan mengendur. Dengan armada Unyilding Wings, Xiao Hong merasa jauh lebih percaya diri. Setelah Unyilding Wings berhasil mendapatkan penerimaan penuh Xiao Hong, mereka dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri dari sekitar selusin kapal pengelak yang datang ke sini bersama Unyilding Wings, serta lebih dari 100 kapal penumpang berpola sihir. Mereka akan menuju bintang Ibel untuk membangun kembali rumah mereka. Bagian lainnya adalah armada Wings yang gigih, termasuk Indomitable kelas Throne of Kings, sebuah kapal dengan panjang 28.000 meter, hampir 2 kali panjang Andromeda, yang pada dasarnya merupakan pencapaian tertinggi Angel Enterprises. Selain itu, 48 kapal perang berpola sihir yang diperlengkapi dengan sangat baik masing-masing menjalankan tugasnya dengan komando dan kendali yang sangat ketat dan tertib. Setiap awak kapal dan pilot yang berbasis di kapal induk telah menjalani pelatihan ketat dan dipilih melalui beberapa putaran penyaringan. Hal yang sama berlaku untuk 96 kapal fungsional, kapal pasokan, dan kapal eksplorasi. Perusahaan malaikat dilengkapi dengan yang terbaik untuk mereka. Satu-satunya tradisi Unyilding Wings adalah hanya mereka yang bermata hijau yang boleh bergabung. Tidak ada alasan atau penjelasan non-Lord Aeronia tidak akan pernah diterima sebagai anggota kru resmi. Melihat kapal terbalik dan kapal penumpang di Menrune telah sepenuhnya memasuki zona aman, Unyilding Wing mengubah arah dan langsung menuju ke barat laut untuk memperkuat armada Super Lord Aeron. Jangan tertipu oleh fakta bahwa Unyilding Wing adalah raksasa di kehampaan, kecepatannya sama sekali tidak lemah. Adapun Xiao Hong, ia juga memerintahkan armada untuk sedikit mengurangi kecepatannya dan menunggu armada Unyilding Wings secara bertahap menutup jarak di antara mereka. Setelah berlayar selama 12 jam penuh, armada Super Lord Aeron milik Xiao Hong perlahan tiba di tepi sistem bintang Xianbo. Kemudian, mengikuti perintah Otto, armada tersebut membentuk barisan besar di kehampaan berdasarkan berbagai jenis kapal perang yang telah disihir, siap berangkat. Pada saat yang sama,
Armada super kerajaan Sangbang Zenyi telah sepenuhnya memasuki wilayah bintang Seini dan muncul di sebelah barat sistem bintang Xianbo, yang terletak di bagian tengah. Tak diragukan lagi, tempat ini akan menjadi medan pertempuran utama untuk pertempuran kapal perang bertatahkan sihir yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ribuan tahun, karena tingginya biaya kapal perang bertatahkan sihir, situasi keseluruhan di alam semesta Tiger relatif damai, sehingga hanya ada sedikit adegan ratusan kapal perang bertatahkan sihir yang saling berhadapan. Sekarang, hampir 500 kapal perang berpola Ibel berlabuh di kehampaan, siap bertempur pertempuran besar tak terelakkan. Menjelang pertempuran besar, seluruh jagat raya Tiger tampak sangat sunyi. Orang-orang dari 6 aliansi utama hampir menahan napas, menyaksikan pemandangan hampa yang mengerikan di layar dalam diam. Pertarungan habis-habisan kerajaan Sangbang Zenyi melawan Kekaisaran Lord Daeron yang baru berdiri adalah duel hampa yang pasti akan menarik perhatian dari semua pihak. Bahkan pemilihan Presiden Uni Apenini pun ditunda selama sehari. Dewan Uni Tiger, yang baru saja menolak legitimasi Kekaisaran Lord Daeron, meminta semua anggotanya mengalihkan perhatian ke layar cahaya raksasa di ruang rapat. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tahu betul apa arti pertempuran ini bisa saja mengubah lanskap Tiger Universe. Di bintang Xianbo, planet yang dulunya indah dan kaya telah dirusak tanpa bisa dikenali oleh orang-orang Gao Xiang selama ribuan tahun terakhir. Kawasan hutan yang luas telah lenyap, sungai dan lautan telah mengering, dan seluruh planet kini tertutup oleh hamparan gurun yang luas, dengan hanya oasis-oasis yang tersebar menghiasi dunia yang menyedihkan ini. Saat ini hanya ada sekitar 1 juta orang Gao Xiang yang tinggal di sini. Faktanya, kelompok etnis Gao Xiang saat ini hanya berpenduduk sedikit di atas 1 juta orang. Hanya dalam 6 hari, Xiao Hong membantai 240 juta orang di Gao Xiang, belum termasuk mereka yang dibasmi sebelumnya itu tidak lain adalah genosida. Pada saat ini, Gao Longting, masih mengenakan jubah megah, berdiri di atas panggung batu, menyampaikan pidato penuh semangat kepada rakyatnya dari Gao Xiang. Di bintang sayap Ibel, pasukan kita yang gagah berani bertempur dengan gagah berani melawan Ibel-Ibel Lord Daeron. Kerajaan Gao Xiang adalah negara terkuat di seluruh alam semesta, dan kita pasti tak terkalahkan, kata Gao Longting dengan ekspresi yang mendalam. Faktanya, di bintang sayap Ibel, penduduk Gao Xiang hampir dibantai habis-habisan. Ratusan ribu orang yang selamat diburu oleh pasukan Lord Daeron dan dibasmi tanpa ampun, tanpa memberi mereka kesempatan untuk hidup. Orang-orang dari Gao Xiang tidak dapat hidup di dunia ini. Di sisi lain, di bintang Xianbo, warga Gao Xiang yang tersisa terharu hingga menitikkan air mata saat mendengarkan pidato penuh semangat Gao Longting. Kita memang bangsa terkuat di alam semesta harimau. Gao Xiangren, yang sama sekali tidak mendapat informasi dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, bergumam dalam hati. Hidup Pastor Gao Longting. Hidup Dewa August. Semoga Ibel-Ibel Lord Daeron dihancurkan sepenuhnya. Untuk sementara waktu, suara-suara seperti itu datang dari seluruh planet Xianbo, dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat yang mengerikan. Sementara itu, melihat ke dalam kehampaan, armada super kekaisaran Lord Daeron dan kerajaan atas kebenaran sejati telah maju ke sistem bintang Xianbo. Meriam bertatahkan sihir di setiap kapal perang bertatahkan sihir telah mulai berputar terus-menerus, membuat penyesuaian akhir, seperti halnya para prajurit yang sedang pemanasan. Satu demi satu, pesawat tempur dan pesawat tanpa awak berpola sihir antar bintang, seperti burung kolibri, berpindah-pindah di antara kapal perang berpola sihir. Xiao Hong dan Otto, yang berada di atas feri, tetap serius saat mereka menyaksikan dua armada super besar perlahan mendekat di layar cahaya. 500 kapal perang berpola sihir dan 4 kapal induk berpola sihir telah dikumpulkan sepenuhnya di sistem bintang ini. Hanya 10 menit kemudian, saat kedua armada super itu semakin dekat, Xiao Hong, yang duduk di depan kursi utama Andromeda, memancarkan kilatan dingin di mata tenangnya sebelum memerintahkan, armada kekaisaran Lord Daeron, serang. Atas perintah Xiao Hong, Otto segera menyusun serangkaian strategi taktis. Detik berikutnya, kapal perang berpola sihir Lord Daeron yang megah, sambil tetap menjaga koordinasi, bergegas menuju armada super kerajaan atas, bersiap menyerang sebagai pertahanan. Kang Kai, yang berada di atas Blue Whale, menyipitkan matanya sedikit saat melihat armada kekaisaran Lord Daeron melancarkan serangan alih-alih mengambil posisi bertahan. Tak dapat disangkal, tindakan Xiao Hong akan memainkan peran krusial dalam hal momentum dan tekanan terhadap musuh. Namun, tampaknya konsekuensinya adalah pertarungan mati-matian melawan musuh. Tidakkah Xiao Hong tahu bahwa dalam situasi di mana kekuatan berimbang, melakukan hal ini bisa mengakibatkan kehancuran bersama tanpa kekuatan antar bintang,
bintang Ibel dan wilayah bintang Seni yang baru saja kita rebut juga akan hilang, gumam Kang Kai dalam hati. Namun, menghadapi inisiatif Xiao Hong, Kang Kai tentu saja harus menerima tantangan itu tanpa ragu. Armada super negara bagian atas, semua kapal perang berpola sihir, serang. Kita harus mempertahankan sampai mati integritas wilayah kerajaan kebenaran sejati negara bagian atas. Kang Kai berhenti sejenak sebelum mengeluarkan perintah. Dengan perintah yang begitu murah hati, kapal perang bertatahkan sihir milik kerajaan Sangbang Zenyi melaju kencang dan menuju armada kekaisaran Lord Aeron. Bersamaan dengan itu, pelabuhan peluncuran pesawat tempur bertatahkan sihir milik Paus Biru juga dibuka, dan satu demi satu, pesawat tempur dan drone bertatahkan sihir antar bintang terdeteksi dari pelabuhan peluncuran. Dalam sekejap mata, armada Lord Aeron dan armada Upper Kingdom bertempur di hamparan luas, sebuah pemandangan yang brutal sekaligus menakjubkan. Namun, dibandingkan saat Xiao Hong menyerang garis pertahanan Tonit, armada Lord Aeron di bawah komando Otto bertempur jauh lebih sedikit pertumpahan darah kali ini. Meskipun mereka tetap mempertahankan serangan yang sengit, mereka lebih fokus untuk menjerat kapal-kapal musuh sepenuhnya, sehingga tidak memberi mereka ruang untuk bermanuver. Akan tetapi, meski begitu, hanya setengah jam kemudian, 12 rune Ibel masih berdiri di kehampaan dan meledak, masing-masing 6 dari Lord Aeron dan Upper Kingdom. Jika pertukaran ini berlanjut, apakah pasukan Lord Aeron akan berakhir baik? Apa bedanya ini dengan kematian jika armada ini musnah? Apa yang disebut kekaisaran Lord Aeron akan benar-benar tak berguna, gumam Kang Kai dalam hati. Duduk di atas Paus Biru, yang dikendalikan oleh kapal utama, Dawson, Yi Fengmo, dan 3 master jiwa lainnya secara alami dapat melihat pertempuran yang sangat sengit di kehampaan, tetapi wajah mereka tetap pucat. Mereka mengamati dengan tenang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang secara tiba-tiba, memberikan pukulan yang mematikan kepada Xiao Hong dan memusnahkan jiwa Lord Aeron sepenuhnya. Pada saat yang sama, semua orang di Tiger Universe dapat dengan jelas melihat pemandangan menakjubkan di sistem bintang Xianbo. Kedua armada itu bagaikan dua binatang buas yang saling mencabik dalam kehampaan, tak satu pun mengalah. Sistem bintang Xianbo yang dulu damai dan hampir terlupakan kini telah menjadi medan perang yang mengerikan, menusuk tulang. Banyak orang belum pernah menyaksikan pertempuran pertahanan berskala sebesar ini seumur hidup mereka. Namun, di antara orang-orang ini, mereka yang berpikiran jernih, baik kawan maupun lawan, mulai mengkhawatirkan kekaisaran Lord Aeron. Mereka dapat meramalkan bahwa jika pertempuran ini berlanjut, vitalitas kekuatan antar bintang Lord Aeron pasti akan terkikis. Selama armada utama Xiao Hong melemah, aliansi Crimson akan memiliki banyak cara untuk menghadapi kekaisaran Lord Aeron yang baru berdiri. Tentu saja, saat ini, tampaknya tidak ada jalan lain selain berjuang membela negaranya. Ini juga menunjukkan betapa banyak kesulitan yang terlibat dalam pendirian kekaisaran Lord Aeron. Namun, yang mengejutkan semua orang, pasukan Apen ini tidak melancarkan serangan besar-besaran ke konfederasi berbabaru seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka menumpuk sejumlah besar pasukan di perbatasan antara kedua konfederasi, hanya menahan mereka, seolah-olah tanpa niat menyerang. Apa Xiao Hong dan Otto tidak mengerti terus bertarung seperti ini tidak akan ada gunanya bagi mereka. Kang Yu, di kantornya, menatap layar, hatinya mencelos. Sebagian, ia mengkhawatirkan Xiao Hong, tetapi yang lebih penting, kelompok tempur kapal induk Andromeda dan Otto di armada Lord Aeron adalah harta karun kekaisaran Gadu. Bukan hanya Kang Yu, tetapi juga Ganeje dan Seju, yang mempertaruhkan hampir segalanya pada Lord Aeronians dalam pertempuran ini. Jika kekaisaran Lord Aeron jatuh, aliansi merah kemungkinan besar akan mengalihkan perhatiannya kepada mereka. 3 jam kemudian, armada Super Sangbang dan armada kekaisaran Lord Aeron masih terlibat dalam pertempuran langsung. Di bawah komando Otto, meskipun tujuan utamanya adalah untuk menjerat musuh, 22 kapal perang yang bertatahkan sihir tetap menjadi pembantaian di kehampaan. Sebaliknya, armada super kerajaan atas juga terdiri dari 26 kapal perang berpola sihir, yang berubah menjadi bola cahaya di kehampaan. Namun, Kang Kai, yang berada di atas kapal Paus Biru, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegasan. Sebaliknya, senyum tipis muncul di wajahnya. Menatap keluar jendela observasi, menatap gemerlap cahaya di kejauhan dan deretan kapal perang bertabur Ibel yang kusut, Kang Kai telah lama mengurungkan niatnya untuk memusnahkan kekaisaran Lord Aeron. Strategi paling andal untuk pertempuran ini adalah menghabisi kapal-kapal perang kekaisaran Lord Aeron, menjadikannya kucing rumahan ompong. Lalu, jika kerajaan atas kebenaran sejati dapat mengumpulkan satu armada lagi, kekaisaran Lord Aeron dapat dimusnahkan sepenuhnya.
Penting untuk dipahami bahwa Kekaisaran Lordaeron saat ini tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi kapal perang berlapis sihir. Xiao Hong, teruslah menggila. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Gumam Kang Kai dalam hati, secercah kegembiraan atas kemenangan terpancar di wajahnya. Adapun Dawson, Yi Fengmo, dan yang lainnya, ekspresi mereka sudah sedikit berubah. Mereka hanya menunggu pertukaran hampir selesai, menunggu Xiao Hong menjadi putus asa dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kemudian, mereka berempat akan mengepung dan membasmi Xiao Hong. Namun, tepat ketika semua orang di Blue Whale berpikir demikian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul tanpa peringatan di salah satu layar utama Blue Whale, di tenggara sistem bintang Xianbo. Melapor kepada Jenderal, kami baru saja mendeteksi sebuah kelompok tempur kapal induk yang tiba-tiba muncul di tepi tenggara sistem bintang Xianbo. Di ruang kendali utama Blue Whale, seorang petugas informasi tiba-tiba melapor kepada Kang Kai dengan ekspresi terkejut. Apa? Mendengar kata-kata kelompok tempur kapal induk, ekspresi sedikit puas diri Kang Kai membeku di wajahnya. Bukan saja mereka murah hati, tetapi Dawson, Yi Fengmo, dan dua orang lainnya juga mengubah sikap mereka yang awalnya tenang. Mengapa kelompok tempur kapal induk muncul saat ini? Kelompok siapakah itu? Apakah mereka kawan atau lawan? Serangkaian pertanyaan mulai terlintas di benak Kai Kang, Dawson, dan yang lainnya. Namun, dilihat dari arahnya, tidak ada sekutu kerajaan Sangbang Zenyi di Tenggara, melainkan Uni Ao Utara. Mendengar penemuan ini, ekspresi semua orang di ruang kendali utama Blue Whale berubah muram. Namun, ini baru permulaan. Hanya dalam 10 detik, ekspresi waspada petugas informasi itu berubah menjadi ngeri. Pupil matanya mengecil seukuran jarum di matanya yang sedikit terbuka, dan butiran keringat muncul di dahinya. Melaporkan kepada Jenderal, kami baru saja memastikan bahwa kelompok tempur kapal induk adalah The Indomitable Wings. Petugas informasi itu menoleh secara otomatis dan melapor kepada Kang Kai dengan lemah, suaranya serak. Arti kata Unyilding Wings sudah jelas bagi semua orang di ruang kendali. Itu adalah nama armada terkuat di Tiger Universe, dan hampir semua orang di militer mengetahuinya. Begitu muncul, ia akan memberikan pukulan mematikan pada target. Suara mendesing. Hampir bersamaan dengan kata-kata Unyilding Wings mencapai telinga semua orang, Kang Kai, yang duduk di kursi utama, membeku di tempat, wajahnya memucat. Dawson, Yi Fengmo, dan yang lainnya merasakan hal yang sama, tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Sikap mereka yang sebelumnya tenang kini tergantikan oleh keterkejutan yang tak berujung. Saat berikutnya, gambaran lengkap armada Unyilding Wings muncul di hadapan semua orang di layar utama. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin armada Unyilding Wings ada di sini? Otot-otot wajah Kang Kai berkedut tanpa sadar saat ia mengucapkan pernyataan tak percaya ini. Bukan hanya Kang Kai, tetapi juga Dawson, Yi Fengmo, dan bahkan semua orang yang menemukan armada Unyilding Wings menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hei Tinga, khususnya, duduk di ruang konferensi inti dengan mulut sedikit terbuka dan mata terbuka lebar, tampak benar-benar linglung. Tak seorang pun dapat mempercayai bahwa Unyilding Wings, yang begitu jauh di Apennin Union, tiba-tiba dan diam-diam tiba di sistem bintang Hambo. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, terutama bagi Kang Kai, yang kepercayaan dirinya telah sepenuhnya sirna. Penambahan armada Unyilding Wings niscaya akan menghancurkan situasi saat ini, membuat armada Kekaisaran Luo dan Lu lebih kuat dari sebelumnya. Yang lebih kritis lagi, di bawah komando Otto, meskipun situasi tampaknya berimbang, semua kapal perang yang dilengkapi sihir terkunci dalam pertempuran sengit, membuat armada super kerajaan atas mustahil mundur dari pertarungan. Pada saat ini, Kang Kai terkejut saat menyadari bahwa Xiao Hong dan Otto telah mengadopsi gaya bertarung ini untuk menunggu kedatangan armada Unyilding Wings. Dengan kesadaran ini, Kang Kai merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan kekeringan aneh di tenggorokannya, sepertinya armada super Sangbang telah jatuh ke dalam perangkap. 10 menit kemudian, saat armada Unyilding Wings bergabung dengan armada Lordaeron Empire, seperti yang disepakati sebelumnya, memindahkan Ferry dan Priscilla ke samping, memberi ruang bagi kapal induk utama armada Unyilding Wings. Dalam sekejap, kapal peri yang tampak sangat besar tampak jauh lebih kecil di hadapan kapal yang tak terkalahkan, dan bahkan segala sesuatu di sekitarnya tampak jauh lebih kecil di hadapan kapal tak terkalahkan yang besar itu. Tanpa henti, Unyilding membuka semua tempat peluncuran pesawatnya, lalu 7.000 pesawat tempur berpola sihir antar bintang yang sangat canggih dan 30.000 pesawat tanpa awak diluncurkan dari armada Unyilding yang besar, bagaikan lebah pekerja, berdesakan padat dan sangat banyak.
Kemudian, satu demi satu formasi pertempuran terbentuk di kehampaan, dan mereka langsung menyerbu ke medan perang. Dibandingkan dengan pesawat tempur berpola sihir antar bintang milik Bipusius dan Giant, pesawat tempur berpola sihir milik Unyilding Wings jauh lebih canggih, dengan biaya yang sangat tinggi. Para pilot di dalamnya dipilih dari yang terbaik, dan mereka dapat melintasi kekosongan buku panduan perang seolah berjalan di tanah datar. Dalam waktu singkat, mereka telah menembus semua pertahanan kapal musuh, dan kemudian, dengan presisi yang tak tertandingi, menembakkan serangkaian rudal berpola sihir ke ruang kendali utama kapal perang berpola sihir, sebelum melakukan perubahan arah yang tajam dan melewatinya. Saat berikutnya, kapal perang berpola sihir terlihat lumpuh dalam kehampaan. Dibandingkan dengan pengeboman tanpa henti milik Xiao Hong yang bak binatang buas, yang berupaya menghancurkan kapal-kapal musuh, armada Unyilding Wings bagaikan seorang pembasmi, tidak peduli seberapa ganasnya mereka, dengan hanya satu tujuan membasmi dalam satu serangan, dengan bersih dan cepat. Ini selalu menjadi prinsip panduan armada Unyilding Wings. Adapun 48 kelompok tempur pengawal dari Unyilding Wings, mereka bahkan mengirimkan formasi berbentuk V untuk berpartisipasi dalam serangan tersebut. Hanya dalam waktu setengah jam, armada super kerajaan Sangbang Zenyi benar-benar hancur dan kehilangan arah. Hanya dalam waktu setengah jam, 30 kapal perang berpola sihir milik armada super Sangbang yang perkasa lumpuh di kehampaan. Itu rata-rata satu kapal per menit. Tingkat pembasmian itu benar-benar mengerikan. Sebaliknya, armada Lord Aeron Empire tidak mengalami kerugian sedikit pun sejak Unyilding Wings bergabung dengan armada. Kekalahan dalam pertempuran seperti itu tidak diragukan lagi menandakan satu hal, armada Super Sangbang sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Pemandangan seperti itu membuat semua orang di Tiger Universe terdiam. Meskipun mereka pernah melihat rekaman armada Indomitable Wings yang bertempur sebelumnya, setiap kali mereka menyaksikannya, mereka tetap takjub. Banyak orang bahkan bertanya-tanya bagaimana anggota armada Indomitable Wings dapat dilatih hingga tingkat yang tidak normal, dengan eksekusi taktis mereka yang setepat mesin. Setengah jam kemudian, armada super kerajaan atas sekali lagi meluncurkan 40 kapal perang bertatahkan sihir, yang pada dasarnya dihancurkan sepenuhnya oleh Unyilding Wings dan armada Kekaisaran Lord Aeron. Secara logika, strategi terbaik saat ini adalah mundur, tetapi taktik keterikatan Otto membuat armada kerajaan Sangbang Zenyi terikat erat di medan perang, dan mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat armada Unyilding Wings memusnahkan mereka satu persatu. Sebaliknya, anggota inti, termasuk Haitinga, Zeko, dan Du Qiang, yang berada di ruang konferensi inti, tampak pucat saat mereka menyaksikan perubahan mendadak dalam sistem bintang Xianbo. Bahkan jari-jari Du Qiang gemetar tanpa sadar beberapa kali, dan dia mencoba menyeka mulutnya dengan air liur. Tak seorang pun lebih memahami daripada orang-orang ini, apa arti pertempuran ini, dalam hal kekuatan, yang sesungguhnya bagi kerajaan Sangbang Zenyi dan aliansi Qi. Itu berarti menyaksikan tanpa daya ketika distrik militer timur runtuh total, dan menyaksikan tanpa daya ketika Kekaisaran Lord Aeron bangkit, menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kerajaan atas kebenaran sejati. Untuk sesaat, seluruh ruang konferensi inti benar-benar hening. Di sisi lain, Dawson, Yi Fengmo, dan yang lainnya di Blue Well, menyaksikan pemandangan di depan mereka, akhirnya tak bisa lagi berdiam diri. Jika mereka bertindak lagi, diperkirakan armada Super Sangbang akan hancur total dalam 1 jam lagi. Dalam situasi ini, pihak yang pertama kali mengerahkan kemampuan pengendalian jiwa sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi jika ia tidak mengerahkan kemampuan pengendalian jiwa sekarang, apakah ada peluang untuk menang? Tanpa berhenti sejenak, Dawson, Yi Fengmo, dan 3 Soul Master lainnya berjalan keluar dari ruang kendali utama dan melompat keluar dari palka Blue Well. Ia muncul di kehampaan lalu menyerbu ke arah armada kerajaan Sangbang Zenyi di kehampaan. Xiao Hong, yang telah mengetahui kemunculan kembali Sen sejak lama, memperhatikan dengan saksama setiap gerakan Paus Biru. Hampir pada saat Dawson keluar dari Paus Biru, Xiao Hong, bersama dengan Yi Fengmo, bergegas keluar dari peri dan langsung menuju Dawson dan anak buahnya untuk menemui mereka. Dalam sekejap mata, Xiao Hong dan Sue Xuanrong muncul tidak jauh dari Dawson dan yang lainnya. Menatap Xiao Hong yang terbalut zirah pantang menyerah dan mengenakan helm raja, tubuhnya diselimuti kabut biru, wajah dingin Dawson menampakkan ekspresi kejam. Rasa sakit yang ditimbulkan Xiao Hong padanya terakhir kali belum sepenuhnya terhapus. Orang pembawa sial Xiao Hong. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi, kata Dawson sambil menggertakkan gigi. Begitu juga, jawab Xiao Hong dengan tenang. Sepertinya kau hanya punya 2 master jiwa, sementara kami punya 4. Yi Fengmo lalu berkata pada Xiao Hong. Deserter,
Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tapi, kau tampaknya buta huruf. Xiao Hong melirik Yi Fengmo, kaki tangan kejahatan ini, dan berkata dengan dingin. Saat berikutnya, menatap Unyilding, dua lampu biru tiba-tiba menyala, lalu pasangan Flo dan Mei muncul di samping Xiao Hong. Seharusnya sekarang 4 lawan 4, kata Mei lembut, sambil melirik Dawson dan yang lainnya. Salah. 7 lawan 4. Sebuah suara samar tiba-tiba bergema dari kehampaan, familiar namun sedikit menakutkan. Segera setelah itu, beberapa cahaya biru menyala lagi di kehampaan di belakang Xiao Hong. Cahaya-cahaya ini tak lain milik Gus, Wei An, dan Thais. Ada juga naga es, yang sama yang dibangkitkan Xiao Hong di altar. Dalam sekejap mata, Gus, Tailshore, dan Thais juga tiba di samping Xiao Hong, berdiri berjajar, sementara Frost Dragon berada di belakang Xiao Hong, kepalanya yang besar terus-menerus bergesekan dengan tubuh Xiao Hong. Sekarang 8 lawan 4. Xiao Hong menepuk kepala besar naga es, lalu membalikkan telapak tangannya dan sepotong besar es berusia 10.000 tahun muncul, yang kemudian dia masukkan ke dalam mulut naga es. Di sisi lain, Dawson, Yi Fengmo, dan 3 orang lainnya awalnya mengira mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan tingkat kendali, tetapi kini keunggulan tersebut berubah total menjadi kerugian. Secercah ketakutan terpancar di mata Dawson. Tak seorang pun tahu lebih baik daripada dirinya betapa buruknya situasi saat ini. Karena aku sudah bertemu mereka, mati saja. Xiao Hong tiba-tiba meraung, amarahnya yang telah lama terpendam kembali berkobar. Ia kemudian menyerbu keluar, dan di saat yang sama, para penjinak jiwa lainnya dan bahkan para naga es juga mulai bergerak, 2 orang dalam satu kelompok, masing-masing mencari target mereka sendiri. Dalam sekejap, kedua belas Soul Master Void terlibat dalam pertempuran sengit. Dawson dan Tess bertugas menghadapi Dawson, sementara Xiao Hong dan Frost Dragon langsung menyerbu rival lama mereka, Yi Fengmo. Sekarang Xiao Hong telah mencapai level kedua pengendalian jiwa, dan dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, ia sama sekali tidak takut pada Yi Fengmo. Terlebih lagi, ada naga beku dengan level pertama pengendalian jiwa di sisinya. Sebaliknya, Yi Fengmo, meskipun memegang posisi tinggi di kerajaan Gao Xiangzhenyi, kerajaan itu sendiri sangat miskin. Meskipun ia menjalani kehidupan yang relatif mewah, kehidupannya tak tertandingi oleh orang-orang dari negara lain. Oleh karena itu, beberapa rune pertempuran tingkat kontrol jiwa miliknya hanya rata-rata. Baru 5 menit berlalu, setelah menahan serangkaian serangan naga beku, Yi Fengmo tiba-tiba menyadari bahwa mata dingin Xiao Hong telah muncul di hadapannya. Tangan kirinya terkepal erat, dan sebuah cincin kuno dan aneh muncul di tangan Xiao Hong. Di bahu kirinya, lengan ungu raksasa itu dengan cepat menyatu dengan lengan Xiao Hong, membentuk lapisan cahaya darah yang menyilaukan. Menghadapi pemandangan ini, Yi Fengmo hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Bang! Saat berikutnya, Xiao Hong melayangkan pukulan yang mendarat tepat di bahu Yi Fengmo, menghancurkan sebagian besar bahu Yi Fengmo dan seketika menyebabkan lengan kanan Yi Fengmo kehilangan rasa. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dirasakan Yi Fengmo adalah kekuatan mengerikan dari tinju kiri Xiao Hong, yang hampir tak tertahankan, diikuti oleh rasa sakit yang menusuk. Sebelum Yi Fengmo sempat pulih dari rasa sakitnya, dalam sepersekian detik, Xiao Hong mengulurkan tangan kanannya, dan cakar ibel berwarna merah darahnya menyambar bagai kilat, mencengkeram kepala Yi Fengmo. Dalam sekejap, Yi Fengmo merasakan kekuatan di dalam tubuhnya terkuras habis dengan panik, diikuti oleh nyawanya. Yi Fengmo mencoba melawan, tetapi sia-sia. Pada saat ini, yang bisa dirasakan Yi Fengmo hanyalah rasa sakit dan ketakutan. Hanya dalam semenit, Yi Fengmo yang dulunya arogan, bersama asistennya yang kejam, telah menjadi mayat kering. Kita hanya bisa berharap bahwa setelah masuk neraka, Gao Xiangren tidak akan disesatkan oleh orang-orang seperti itu lagi. Setelah dengan santai melemparkan mayat kering Yi Fengmo ke samping, Xiao Hong memfokuskan perhatiannya pada Dawson di kejauhan, yang saat itu sedang dikepung oleh pasukan gabungan Tailshore dan Tess. Tidak dapat disangkal, sebagai murid utama Mohaton, kekuatan tempur Dawson berkali-kali lipat lebih besar daripada Yi Fengmo, terutama rune pertempurannya, yang sama sekali tidak kalah dengan Hei Zesen. Oleh karena itu, serangan habis-habisan oleh Ogian dan Tess hanya dapat sedikit menekan Dawson, tetapi tidak dapat memperoleh keuntungan yang besar. Tanpa jeda sedikit pun, Xiao Hong menatap tajam Dawson dan menerjangnya tanpa henti. Sudah waktunya membalas dendam atas keberhasilannya lolos dari bintang ibel. Dalam sekejap mata, Xiao Hong dan Frost Dragon tiba di depan Dawson, dan Xiao Hong melancarkan serangan dahsyat ke Dawson.
Tanpa menggunakan keterampilan serangan jarak jauh apapun, itu murni pertarungan jarak dekat dengan Dawson. Saat itu, butiran keringat mulai muncul di dahi Dawson. Ia hampir tak sanggup menghadapi dua Tailshore yang agak tua dan tes, tetapi dengan tambahan Xiao Hong yang sangat gila dan Frost Dragon yang ganas, Dawson akhirnya mulai kesulitan. Hal ini dapat dimengerti. Bahkan jika Dawson hanya memiliki pengendalian jiwa level 4, atau bahkan jika ia memiliki pengendalian jiwa level 5, ia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun melawan 4 ahli pengendalian jiwa. Terutama tinju Ibel yang dilepaskan Xiao Hong, yang kekuatannya bahkan Dawson, seorang kultivator pengendali jiwa level 4, tak mampu sepenuhnya menahannya. Setiap kali Dawson menggunakan perisai pelindung Ibel dan merupakan kultivator pengendali jiwa level 4, ia tetap akan terhantam retakan yang tak terhitung jumlahnya oleh tinju Ibel itu dan kemudian hancur berkeping-keping. Kemudian datanglah serangan bertubi-tubi dari Taian dan Tess. Pada saat ini, Dawson sudah bisa mencium bau kematian, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Namun, tepat pada saat itu, dari sudut mata Dawson, ia dapat dengan jelas melihat tangan Flow yang besar dan bercuping memutar dan mematahkan kepala salah satu adiknya. Kebrutalan pukulan semacam itu sudah jelas, dan dampak psikologisnya pada Dawson belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih penting, saat ini, Flow dan Mei juga menyerang Dawson. Intensitas serangan, dengan 6 Soul Master yang mengepung Dawson sendirian, sudah jelas. Kang Kai, yang berada di ruang kendali utama Paus Biru, menyaksikan amukan 6 Master Jiwa di kejauhan melalui jendela observasi. Wajahnya memucat. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga mengendalikan diri, tangannya masih terlihat sedikit gemetar. Di ruang konferensi inti, wajah Heitinga sama muramnya. Pada titik ini, satu hal yang tak terbantahkan dengan kedatangan Unyilding Wings dan para anggota Old Funeral Knights, armada Kekaisaran Lord Daeron telah menghancurkan armada super kerajaan atas, dan kini mereka hampir tak punya peluang untuk menang. Apakah mereka akan mengirim Mohaton si penunggang langit lagi? Cedera Mohaton belum sepenuhnya pulih. Lagi pula, jika Mohaton muncul lagi, apakah dia pikir Amiro tidak terlihat? Tidak diragukan lagi, hal ini membuat segalanya menjadi sangat sulit. Tepat ketika Heitinga, Kang Kai, dan yang lainnya merasakan urgensi yang semakin meningkat, mereka memandang ke kehampaan luas di depan Paus Biru dan melihat tinju Ibel Xiao Hong menghantam rahang Dawson tepat di depan. Seketika, rahang Dawson terlepas, dan darah yang bercampur kabut biru menyembur keluar. Pada saat yang sama, tepat saat Dawson terbang bersama dagunya, cakar merah darah Xiao Hong terentang sekali lagi. Kembalilah. Xiao Hong mendesakkan beberapa patah kata sambil menggertakkan giginya, dan cakar Ibel berwarna merah darah yang terjulur dari lengan kanannya mencengkeram pergelangan kaki Dawson dengan erat. Sudah babak belur dan memar, Dawson tidak bisa lari kemana pun kali ini. Segera setelah itu, Dawson merasakan sensasi yang familiar namun menakutkan itu ketika energi internalnya mulai terkuras habis. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini, Dawson tampak tak berdaya untuk melawan. Namun, meskipun demikian, Dawson, yang tampak lembut namun sebenarnya kejam, tidak menyerah untuk bertahan hidup. Tepat ketika kekuatan di dalam tubuhnya terkuras habis dari pahanya, Dawson telah mencabut belati tajam bertuliskan sihir dari pinggangnya. Ia kemudian mengayunkan belati itu dan dengan telak memotong pahanya sendiri. Ia kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan rune sihir pelarian dari pinggangnya dan kemudian mengaktifkannya. Saat berikutnya, bola cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuh Dawson, menelannya seluruhnya. Itu berlangsung selama 2 detik penuh. Ketika bola cahaya itu menghilang, Dawson sudah menghilang dari area sekitarnya. Yang mulia, Dawson berada di barat daya sistem bintang Hambo. Hampir seketika Dawson menghilang, Panglima tertinggi Unyilding Wings, Arnos, segera melaporkan lokasi Dawson kepada Xiao Hong. Saat itu, meskipun Xiao Hong dipenuhi niat membasmi, ia tidak kehilangan ketenangannya. Mengejar Dawson, yang dulunya lumpuh, hanya untuk membasminya dan melampiaskan amarahnya, jelas merupakan tindakan impulsif. Prioritas utamanya adalah memperoleh manfaat yang cukup dari perang. Oleh karena itu, setelah beberapa saat merenung, Xiao Hong mengurungkan niatnya untuk mengejar Dawson dan malah mengarahkan jarinya langsung ke Paus Biru di kejauhan, yang jauh lebih nyata daripada Dawson. Makna di balik gerakan jari Xiao Hong sudah jelas. Detik berikutnya, Flo, Mei, Wei An, dan yang lainnya berakselerasi dan langsung menyerang Paus Biru raksasa itu. Tanpa kapal perang berpola sihir yang menghalangi mereka dan tanpa figur level pengendali jiwa yang menghalangi mereka mampu melintasi medan seolah-olah itu tanah datar. Dalam sekejap mata,
Xiao Hong dan kelompoknya tersebar di berbagai penjuru Blue Well, lalu mereka menemukan cara untuk masuk. Tujuan mereka jelas menangkap Blue Well. Tepat ketika Xiao Hong dan yang lainnya menerobos Palka Paus Biru, Master Jiwa terakhir dari 4 Master Jiwa di kehampaan dibasmi di tempat oleh Sue Xuanrong, yang tidak suka membasmi. Dengan demikian, diumumkan bahwa dari 4 Master Jiwa yang datang, 3 telah mati dan 1 lumpuh. Sementara itu, Xiao Hong dan yang lainnya yang telah memasuki Paus Biru juga mulai memasuki kapal melalui berbagai palka yang dibuka paksa. Di dalam Blue Well, memang ada pasukan pengawal yang diangkut kapal yang terdiri dari 1 divisi, tetapi melawan beberapa Soul Master, dampak yang dapat ditimbulkan oleh 10.000 orang dapat diabaikan. Mereka hampir tidak menimbulkan ancaman bagi Xiao Hong dan kelompoknya. Hanya sekitar 10 menit kemudian, pintu ruang kontrol utama Blue Well dibobol paksa satu demi satu, dan Xiao Hong, Thais, dan yang lainnya bergegas masuk ke ruang kontrol utama Blue Well. Menghadapi pemandangan ini, Kang Kai dan seluruh staf di ruang kendali memucat ketakutan. Pemandangan ini seolah menandakan bahwa Paus Biru dan bahkan armada super perkasa kerajaan Sangbang Zenyi telah tamat. Bahkan jika hanya Xiao Hong dan Thais, apalagi 6 Soul Master yang masuk satu demi satu, orang-orang di ruang kendali tidak akan mampu mengatasinya. Lalu lihat Xiao Hong. Tanpa jeda sedikit pun, ia melangkah maju dan muncul di depan ruang kendali utama Paus Biru. Dengan satu tangan besarnya, ia langsung menekan Kang Kai ke panel instrumen berpola sihir di depan kursi utama. Dengan tangan lainnya, iman es yang berlumuran darah dengan cepat memotong kepala Kang Kai tanpa memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan atau melawan. Pemandangan seperti itu membuat orang-orang di ruang kontrol langsung mengubah ekspresi mereka, dan ketakutan telah menyebar sepenuhnya di hati mereka. Sekarang, kau boleh mengumumkan penyerahan dirimu. Xiao Hong dengan lembut mengangkat jarinya yang berlumuran darah, menatap pengendali utama Paus Biru di depannya, dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. Melihat kepala Kang Kai terpenggal dari tubuhnya dan darah membasahi seluruh kursi utama, semua staf dengan patuh menoleh ke belakang. Mereka sangat mengenal gaya Xiao Hong memerintahkan mereka untuk menyerah sudah merupakan tindakan belas kasihan yang besar. Petugas informasi, berikan perintah sekarang semua kapal perang berpola sihir dari kerajaan Sangbang Zenyi harus segera menghentikan perlawanan, atau mereka akan selamat. Xiao Hong mengalihkan pandangannya ke petugas informasi Paus Biru dan memberikan perintah. Kemudian, petugas informasi ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan perintah. Kapal induk utama Blue Well dicegat sepenuhnya, dan 3 dari 4 Soul Master terbasmi dan 1 lainnya lumpuh. Pemandangan seperti itu tentu saja dapat dilihat dengan jelas oleh kapal perang berpola sihir kerajaan Sangbang Zenyi. Bagaimana mereka bisa melawan pengepungan armada kekaisaran Lord Daeron? Dalam sekejap, kapal perang berpola sihir milik kerajaan Sangbang Zenyi mulai memancarkan cahaya putih berpola sihir, dan dengan enggan menyimpan semua senjata di kapal mereka, mengumumkan penyerahan diri dan penghentian perlawanan. Duduk di ruang konferensi utama, Haitinga benar-benar terpana dengan apa yang dilihatnya. Mulutnya yang sedikit terbuka bergetar, dan wajahnya memucat-pucat pasi. Sebagai uskup dan tokoh tertinggi kerajaan Sangbang Zenyi, ia tentu mengerti apa arti pemandangan seperti itu. Kerajaan Sangbang Zenyi telah menderita kekalahan telak dalam pertempuran paling krusial, dengan lebih dari 200 kapal perang berpola sihir dan sebuah kapal induk berpola sihir hancur total. Kekalahan dalam pertempuran ini tidak diragukan lagi menyatakan bahwa distrik militer timur kerajaan Sangbang Zenyi sepenuhnya berada dalam posisi bertahan, dan pemulihan kekaisaran Lord Daeron tidak dapat dihindari. Ekspresi Zeke dan Duqiang juga berubah sangat muram, saat kerajaan Sangbang Zenyi memasuki krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, sambil menatap Xiao Hong yang berada di atas kapal induk pola ajaib Paus Biru, dan menyaksikan kapal-kapal perang pola ajaib Sangbang yang masih hidup berhasil dikendalikan, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk berlutut di tanah. Tangannya yang berlumuran darah terentang, membentuk lambang kemenangan, bagaikan elang yang sedang terbang tinggi. Kemenangan ini merupakan fondasi yang kokoh bagi kekaisaran Lord Daeron yang baru berdiri kurang dari 2 hari, sehingga mampu lepas sepenuhnya dari situasi pasif setelah dibangun di tengah kekacauan. Di sisi lain, di planet Demonbon, penduduk Lord Daeron sangat gembira. Semua orang mengepalkan tangan, mata mereka sedikit merah, memperlihatkan ekspresi yang sangat gembira. Kemenangan ini sepenuhnya menyatakan bahwa kekaisaran Lord Daeron telah berdiri kokoh. Green, Eugene, dan Aurora, di antara yang lainnya, yang berada di Uni Apen ini, berpelukan erat dengan air mata berlinang. Setelah 1000 tahun kesulitan, 1000 tahun pengungsian, dan 1000 tahun tunawisma, mereka dapat melihat bahwa tanah air mereka sekali lagi berdiri tegak di alam semesta harimau.
Di sudut lain Tiger Universe, kegembiraan meledak, semua orang, mulai dari pengusaha papan atas hingga penambang sederhana, dipenuhi kegembiraan. Bahkan ketika berhadapan dengan para penambang Lord Aeron yang berdiri di luar tambang sambil menonton layar cahaya, sang mandor biasanya akan mulai mengumpat. Tapi sekarang dengan kekaisaran Lord Aeron yang telah menggagalkan armada super kerajaan atas makna sejati di tata surya Hambo, kekaisaran Lord Aeron telah memantapkan posisinya, dan sang mandor tak lagi berani bersikap sekeras dan sekejam sebelumnya. Sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi pendirian Xiao Hong, sejak kekaisaran Lord Aeron didirikan, semua warga Lord Aeron dengan mata hijau akan secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Lord Aeron. Akankah mereka terus menindas dan mencelakai rakyat kekaisaran Lord Aeron dengan kejam seperti sebelumnya? Mari kita lihat bagaimana reaksi Xiao Hong dulu. Sementara itu, Xiao Hong, di atas paus biru, sudah berdiri. Tanpa jeda, ia meninggalkan ruang kendali utama paus biru dan mengeluarkan perintah melalui rune komunikasi. Armada kekaisaran Lord Aeron mulai beristirahat dan berkumpul kembali, dan akan melanjutkan pertempuran 3 jam kemudian. Dalam pandangan Xiao Hong, merebut wilayah Shenixing saja tidaklah cukup, ia harus memanfaatkan momentum kemenangan besar untuk memperoleh keuntungan yang memadai. Target pertama Xiao Hong adalah 4 daerah bintang di daerah militer timur kerajaan Sangbang Zenyi. Belasan menit kemudian, saat Xiao Hong kembali ke Peri, Otto telah mengumpulkan data kerusakan pertempuran dan menyerahkannya kepadanya. Setelah serangkaian pertempuran di tata bintang Xianbo, Partai Nasionalis Sangbang Zenyi kehilangan 31 kapal perang berpola sihir dan merebut sebanyak 101 kapal perang berpola sihir, 70 diantaranya masih dapat diperbaiki. Selain itu, mereka juga menangkap sebuah kapal induk besar berpola sihir. Penangkapan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan tindakan mencari untung yang nyata. Kalahkan Rune Ibel Lord Aeron. Hidup Gao Longting. Hidup Dewa August. Kerajaan Gao Xiang tak terkalahkan. Tepat saat Xiao Hong sedang memeriksa dokumen di tangannya, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari layar cahaya. Ini adalah informasi yang dikirim kembali oleh detektor pola ajaib Andromeda setelah memasuki bintang Xianbo. Mungkin itu adalah kesalahan petugas informasi, karena volumenya terlalu keras. Mendengar suara seperti itu, dia tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan keningnya sedikit. Dari mana suara itu berasal? Saya minta maaf, Yang Mulia, ini baru saja dikirim kembali dari Xianbo Star, kata petugas informasi itu dengan jujur, wajahnya penuh permintaan maaf karena telah mengganggu Xiao Hong. Berisik sekali, suruh beberapa orang untuk menenangkan mereka, kata Xiao Hong santai tanpa melihat ke atas. Oh, jawab petugas informasi, lalu menyampaikan perintah Xiao Hong. Detik berikutnya, menatap kapal induk magis kelas Andromeda, 1000 pesawat tempur magis antar bintang, penuh amunisi, sekali lagi menyerbu keluar dari kapal induk kelas Andromeda, menembus atmosfer planet Xianbo. Para pilot memandang warga sipil Gao Xiang yang bodoh dan arogan di oasis, slogan-slogan mereka untuk membasmi Ibel Lord Aeron bergema di langit, dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Kemudian mereka semua menukik turun, membombardir area itu dengan rentetan rudal magis. Dalam sekejap, warga sipil Gao Xiang yang tadinya luar biasa bersemangat berubah menjadi berlumuran darah dan anggota tubuh berserakan akibat serangan serangkaian rudal berpola sihir. Hanya dalam 1 menit, oasis itu akhirnya menjadi tenang. Sebaliknya, di oasis tempat Gao Longting berada, Gao Longting masih berdiri di atas panggung batu, menyatakan kekuatan ilahi Dewa August dan kerajaan Gao Xiang Zenyi yang tak tertandingi kuatnya. Akan tetapi, pada saat itu juga, para pejuang yang diselimuti sihir dari kekaisaran Lord Aeron muncul di atas kepala dan, tanpa sepatah kata pun, melancarkan serangkaian serangan. Gao Xiang, seorang rakyat jelata yang tengah tekun mempelajari kehendak Dewa August, tak kuasa menahan diri untuk tak terkejut saat menyaksikan rudal-rudal berpola sihir yang dahsyat datang dari segala arah. Bukankah mereka bangsa terkuat? Bukankah bangsa Gao Xiang Zenyi benar-benar tak terkalahkan? Bukankah Dewa August selalu melindungi mereka? Tapi ada apa dengan pesawat-pesawat tempur bertulis Ibel yang meraung di langit dari Lord Aeron? Ledakan, 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 ledakan. Tepat saat Gao Xiangmin dipenuhi keraguan ini, rudal-rudal bertatahkan sihir milik kekaisaran Lord Aeron membombardir langit dan bumi, seketika membungkam kerumunan yang bersemangat itu. Gao Longting, yang tadinya menunjukkan sikap penuh semangat, sedikit mengangkat kepalanya dan menatap barisan besar para pejuang berpola Ibel dan rudal berpola Ibel yang tak terhitung jumlahnya yang terus meledak. Matanya kini dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Kekaisaran Lord Aeron sekali lagi menunjukkan kepada rakyat jelata Gao Xiang siapakah yang kuat. Kekuatan ditunjukkan melalui tindakan,
bukan melalui bualan kosong atau imajinasi belaka. Menghadapi situasi ini, Gao Longting sepenuhnya meninggalkan apa yang disebut khotbahnya dan melarikan diri karena panik. Namun kemanakah Anda bisa melarikan diri? Seluruh planet Hambo sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali armada Kekaisaran Lord Daeron, dan di luar Hambo, terdapat kapal perang ajaib Kekaisaran Lord Daeron yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Gao Longting melarikan diri dengan panik mengikuti pola aliran, Xiao Hong, di ruang kendali utama peri, hanya meliriknya lalu mengabaikannya, malah mulai mendiskusikan rangkaian rencana selanjutnya dengan Otto. Rencana tersebut bertujuan untuk merebut 3 negara bintang lainnya di bagian timur Sangbang. Saat ini, jumlah kapal perang berpola sihir di sana sangat sedikit, hanya tersisa beberapa di posisi yang harus dipertahankan, dengan total kurang dari 60 kapal. Berikan perintah untuk memilih 50 kapal perang berpola sihir dari kapal perang berpola sihir Sangbang yang telah direbut. Kemudian, perintahkan awak kapal kita yang diselamatkan untuk memasuki kapal-kapal tersebut dan segera bersiap tempur. Sedangkan tawanan perang dari kerajaan Sangbang Zenyi akan dikawal ke Paus Biru dan kapal-kapal berpola sihir lainnya, lalu dikirim kembali ke Bintang Ibel. Selama menjalani perawatan kemanusiaan, mereka akan dijaga ketat. Setelah Xiao Hong dan Otto meninjau rencana tersebut, Xiao Hong mengeluarkan perintah berikut. Setelah istirahat singkat selama 3 jam, armada Kekaisaran Lord Daeron, termasuk kelompok tempur kapal induk Unyilding Wings, kini berjumlah 288 kapal, dengan 4 kapal induk Magecraft yang menakjubkan. Berlabuh dalam kehampaan, luas dan tak terbatas, sepenuhnya siap untuk berangkat. Tepat saat Xiao Hong hendak memberi perintah untuk menyerang lagi, pintu logam paduan di ruang kendali utama peri tiba-tiba terbuka, lalu 2 prajurit Lord Daeron mencengkeram rambut Gao Longting dan menyeret Gao Longting yang babak belur dan pangkemping tepat di hadapan Xiao Hong. Yang mulia, pembantaian bintang Xianbo telah selesai. Apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Seorang prajurit Lord Daeron bertanya kepada Xiao Hong, sambil menendang Gao Longting tepat di depannya seperti guk-guk mati. Pada saat ini, Gao Longting telah sepenuhnya kehilangan kesombongan yang ditunjukkannya sebagai seorang pendeta. Wajahnya dipenuhi rasa takut, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Xiao Hong sudah lama berhenti menganggap Gao Longting sebagai saingan, dan bahkan tidak meliriknya. Setelah melihat data di layar, ia berpikir sejenak dan berkata, apa gunanya membiarkan orang seperti itu tetap ada, tarik dia keluar dan hancurkan dia sampai berkeping-keping. Mendengar ini, Gao Longting masih tersentak bangun. Meskipun ia telah meramalkan kematian, ia masih merasakan ketakutan yang tak berujung ketika saat itu benar-benar tiba. Xiao Hong, Raja Xiao, ampuni nyawaku. Mulai sekarang, kaulah Dewa Augus, dan kata-katamu adalah pikiran terhebat. Gao Longting berulang kali memohon ampun, membuatnya tampak seperti guk-guk liar. Jangan bandingkan aku dengan Dewa Augusmu. Aku Ibel, bukan Dewa Agung dan Perkasa yang kau bicarakan. Aku tidak pantas menyandang gelar seperti itu, jawab Xiao Hong lembut, lalu mengangkat jarinya sedikit dan menunjuk dengan lembut ke arah luar ruang kendali utama. 2 prajurit Lord Daeron, yang bertindak atas perintah, menyeret Gao Longting pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 12 menit kemudian, kepala Gao Longting, bersama segumpal daging cincang, dibuang keluar dari kapal peri seolah-olah itu adalah sampah. Sementara itu, armada besar Lord Daeron Empire telah diaktifkan sekali lagi, dengan target Set Star County. Armada besar yang terdiri dari 4 kapal induk bertatahkan sihir, 288 kapal perang bertatahkan sihir, dan lebih dari 2.000 kapal angkut pasukan bertatahkan sihir, cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati armada lain hanya dengan maju, tanpa perlu menyerang. Menghadapi pemandangan ini, bahkan Haitinga yang berpangkat tinggi, arogan, dan berkuasa pun mulai merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Armada seperti itu cukup untuk membawa malapetaka bagi kerajaan Sangbang Zenyi. Dengan hanya kekuatan kecil dari 3 daerah bintang lain di distrik militer timur, kini mustahil untuk mencegat kekaisaran Lord Daeron. Faktanya, mengingat situasi ini, wilayah timur bintang 4 pada dasarnya telah hilang. Berikan perintah semua kapal perang dan transportasi pasukan tersihir yang tersisa dari distrik militer timur harus ditarik dari wilayah timur. Semua pabrik dan fasilitas militer tersihir juga harus dihancurkan. Sekalipun dihancurkan, mereka tidak akan diserahkan kepada Ibel Lord Daeron. Haitinga mengeluarkan perintah. Kita sudah menarik pasukan kita, tapi apa yang akan terjadi pada rakyat kita, tanya pria parubaya yang duduk di ujung ruang konferensi utama. Namanya Jin Wei, dan dia adalah pejabat tertinggi di Departemen Perdagangan Kerajaan Sangbang Zenyi. Manajer Jin Wei, apa saranmu sekarang, tanya Haitinga dengan ekspresi muram,
lalu menyampaikan perintah tanpa memberi Jin Wei kesempatan untuk menjawab. Makna Haitinga yang tak terucapkan cukup jelas pada titik ini, kebaikan bersama menjadi prioritas, dan kehidupan rakyat jelata di negara bagian atas tak lagi menjadi perhatian. Saat Haitingjia menyampaikan perintah tersebut, kapal perang berpola sihir dan pengangkut pasukan dari daerah timur Sais, Ano, dan Reya di kerajaan Sangbang Zenyi segera berangkat dengan kecepatan penuh ke arah barat untuk menyelamatkan diri. Garnisun di setiap negara bintang melakukan hal yang sama, semuanya bergerak ke dalam kapal pengangkut pasukan berpola sihir. Dan tepat saat kapal pengangkut pasukan berpola sihir lepas landas, pola sihir peledak yang terpasang di pangkalan militer diaktifkan, langsung menghancurkan pangkalan militer utama. Hal yang sama berlaku untuk pabrik rune sihir yang penting. Saat Xiao Hong maju menuju Kabupaten Set Star, dia secara alami dapat mengetahui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kerajaan Sangbang Zenyi melalui detektor pola sihir di depan, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Benar, pangkalan militer dan pabrik rune sihir hancur total, sungguh disayangkan, tetapi Xiao Hong tidak bisa menghentikannya meskipun ia menginginkannya. Namun, di sisi lain, apa yang dilakukan Haitinga juga baik untuk Xiao Hong, karena menyelamatkan pasukan Lord Daeron dari segala pengorbanan. Karena kerajaan Sangbang Zenyi telah menyerah, maka perintahkanlah prajurit kita untuk bergerak ke berbagai planet yang dapat dihuni dan mengambil alih. 3 kelompok tempur kapal induk, Unyilding Wings, Pusus, dan Giants, masing-masing akan memimpin 80 kapal perang berpola sihir untuk ditempatkan di wilayah bintang Set, Ano, dan Reya. Ingat, ada bintang musim gugur dingin di Reya. Bintang ini mungkin tampak tidak penting, tetapi perlu diberi perlindungan khusus. Dan mulai saat ini, umumkan kepada alam semesta harimau bahwa 3 wilayah bintang Set, Ano, dan Reya juga dimasukkan ke dalam wilayah kekaisaran Lord Daeron. Xiao Hong memberikan instruksi ini. Jadi, bukankah kita harus melangkah lebih jauh melanjutkan serangan kita ke wilayah bintang Lord Daeron lainnya? Dan bagaimana dengan warga sipil kerajaan atas kebenaran sejati? Flow menghampiri Xiao Hong dan bertanya dengan lembut. Serangan lebih lanjut tidak diperlukan. Meskipun kekaisaran Lord Daeron telah berdiri, fondasinya belum kokoh. Kita tidak bisa menaklukkan terlalu banyak wilayah. Lagi pula, kekuatan militer kita masih terbatas. Sebelum sistem yang lengkap terbentuk, bahkan jika kita menaklukkannya, kita mungkin tidak akan mampu mempertahankannya. Pada titik ini, kita harus belajar mencari stabilitas dan mengalihkan fokus kita pada perkembangan dan kebangkitan kita sendiri. Xiao Hong berkata dengan tenang, sedangkan untuk rakyat jelata di keempat wilayah ini, karena mereka berada di dalam wilayah kita, kita akan memberikan mereka kewarganegaraan penuh Lord Daeron dan memungkinkan mereka menikmati semua manfaat yang sama seperti warga Lord Daeron. Dimengerti, jawab Flo. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan, distrik militer timur sekarang menjadi bagian dari wilayah Lord Daeron, jadi semuanya harus dilakukan sesuai sistem Lord Daeron, termasuk penunjukan pejabat, yang harus dilakukan melalui sistem pemilihan umum. Pejabat wilayah atas yang ada saat ini, setelah menjalani tinjauan yudisial dan dinyatakan bebas masalah, juga berhak untuk mencalonkan diri, lanjut Xiao Hong. Baik, Yang Mulia, jawab Flo. Dapat dikatakan bahwa serangkaian tindakan Xiao Hong tidak diragukan lagi ditujukan untuk menyambut orang-orang Sangbang di wilayah timur dengan pikiran yang luas. Setelah Xiao Hong selesai menjelaskan semuanya, armada besar berpola sihir itu mulai bubar. Peri yang ditumpangi Xiao Hong langsung kembali ke wilayah Sein Nistar untuk menjalankan misi patroli pertahanan wilayah Sein Nistar. Adapun Xiao Hong, ia memasuki kapal terapung dan memimpin anggota inti Kekaisaran Lord Daeron menuju bintang Demonbon. Tugas utama Xiao Hong selanjutnya adalah memungkinkan Kekaisaran Lord Daeron yang baru didirikan memasuki periode perkembangan pesat. Faktanya, warga negara yang telah menetap di Kekaisaran Lord Daeron saat ini telah secara sadar mengembangkan diri, dan hukum serta ketertiban mereka telah sepenuhnya mengikuti sistem yang didirikan Xiao Hong di Skyrim. Sistem ini pada dasarnya telah menjadi kebiasaan di antara penduduk Lord Daeron. Tentu saja, sistem ini tidak diciptakan oleh Xiao Hong sendiri melainkan sepenuhnya disalin dari Federasi Apenini. Sekembalinya ke istana kerajaan di kota Valet, perintah pertama Xiao Hong bukanlah membangun benteng militer, atau mendirikan monumen untuk memulihkan negara, atau memberikan hadiah mewah, melainkan mengumpulkan dan memperbanyak semua buku yang dibawanya saat ia melarikan diri dari bintang Ibel secara bersamaan. Semua sekolah telah kembali beroperasi normal. Yang Mulia, saya pribadi yakin bahwa Lord Daeron baru saja dipugar ke kejayaannya yang dulu, dan sebuah bangunan bersejarah harus didirikan untuk mengenangnya bagi generasi mendatang, usul Sue Xuanrong kepada Xiao Hong, yang sedang duduk di singgasana, berdiri di Aula David. Kalau begitu,
mari kita bangun universitas. Ya, universitas. Mari kita bangun universitas untuk memperingati berdirinya Kekaisaran Lord Aeron. Sebaiknya kukatakan saja padamu, dan bahkan semua orang. Xiao Hong melirik para jenderal dan pejabat inti di depannya. Menurutku, universitas yang unggul lebih baik daripada 100 divisi yang unggul, dan bahkan lebih baik daripada kapal induk bertatahkan sihir yang tak terhitung jumlahnya. Mengenai Kekaisaran Lord Aeron, aku tidak berharap kekuatan militer kita menjadi nomor satu di Tiger Universe dalam waktu singkat. Aku juga tidak berharap ekonomi kita menjadi nomor satu di Tiger Universe dalam waktu singkat. Namun, aku sungguh berharap Kekaisaran Lord Aeron kita dapat memiliki institusi pendidikan tinggi yang masuk 10 besar di Tiger Universe. Implikasi dari perkataan Xiao Hong jelas bagi hampir semua orang. Arah pengembangan masa depan Kekaisaran Lord Aeron mengutamakan pendidikan di atas segalanya, diikuti oleh masalah militer dan ekonomi. Untuk menegaskan kembali, Xiao Hong sungguh-sungguh yakin dari awal hingga akhir bahwa kekuatan Uni Apen ini tidak terletak pada kekuatan militernya atau ketidakmampuan ekonominya, melainkan pada universitas-universitasnya yang ternama yang menempati hampir separuh Tiger Universe. Inilah alasan mendasar bagi kekuatan Federasi Apen ini. Kekayaan mudah diperoleh, tetapi bakat sulit ditemukan. Suatu bangsa makmur ketika pemudanya kuat, dan merosot ketika pemudanya lemah. Faktor mendasar yang menentukan kekuatan atau kelemahan seorang muda terletak pada pendidikannya. Saran yang mulia bagus, tapi dari mana dana untuk membangun sekolah itu? Kekaisaran Lord Aeron baru saja berdiri, dan kas negara kosong, lanjut Sue Xuanrong. Sebenarnya, jika membangun monumen, semua orang bisa mengumpulkan koin emas di saku mereka, tetapi membangun sekolah, itu lain ceritanya. Kalau begitu, mari kita kirim pesan ke seluruh Kekaisaran Lord Aeron, bukan, seluruh alam semesta Tiger, untuk menyampaikan seluruh keinginanku, dan melihat siapa yang bersedia mendanai pendirian akademi ini. Dia akan menjadi ketua dewan direksi sekolah, dengan kendali penuh atas akademi ini. Soal tanah, dia bisa memilih planet manapun di Demonbon, kecuali Skyrim, kata Xiao Hong setelah berpikir sejenak. Baik, Yang Mulia, jawab Sue Xuanrong, lalu perlahan berjalan keluar. Saat Sue Xuanrong berjalan keluar, Boshan, Moxie, dan Muxier juga muncul dari kerumunan. Bos, sekarang Kekaisaran Lord Aeron kita sudah stabil, kita sudah membahasnya dan memutuskan untuk menggabungkan kelompok yang kita kelola masing-masing menjadi Kekaisaran Lord Aeron, kata Boshan. Hal ini dapat dimengerti, baik kelompok ular maupun kelompok pemburu, pada akhirnya, semuanya dimiliki oleh Xiao Hong. Sekarang setelah Xiao Hong menjadi Raja Lord Aeron, kelompok-kelompok ini tentu saja harus kembali ke pihaknya. Pada akhirnya, mereka hanyalah bawahan Xiao Hong. Pulang memang baik, tapi jangan ganggu bisnis kalian di kerajaan asal. Dan mulai hari ini, kedua kelompok kalian akan beroperasi dengan sistem kepemilikan saham. Aku akan memberikan kalian semua 51% saham di Boshan Hunters Group. Dari 49% sisanya, 20% akan diberikan kepada Dewan Nasional Lord Aeron, dan 29% lainnya akan digunakan untuk mendirikan dana kesejahteraan nasional dengan pengawasan komprehensif. Hal yang sama berlaku untuk Moxie dan CR. Kalian berdua akan bersama-sama mengelola 51% saham, kata Xiao Hong tanpa ragu. Bos, bagaimana denganmu kau membangun kedua kelompok ini dari awal? Tanya Moxie ragu-ragu. Menurut pembagian aset Xiao Hong langsung mendistribusikan kedua kelompok tersebut, sehingga ia tidak mendapatkan apapun. Aku tidak akan mengambil sepeser pun. Mulai sekarang, kalian bertiga adalah pemimpin dan bos dari kelompok kalian masing-masing. Kalian seharusnya tidak merasa bersalah. Menjadikan kedua kelompok ini pilar Kekaisaran Lord Aeron adalah hadiah terbaik yang bisa kalian berikan kepadaku, jawab Xiao Hong dengan tenang. Boshan, Moxie, dan Muxier bertukar pandang, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Mereka kini dapat merasakan bahwa Xiao Hong telah menjadi Raja Lord Aeron yang sebenarnya, dan ia ingin membangun kerajaan bak surga, alih-alih berfoya-foya. Faktanya, uang menjadi jauh lebih berharga bagi orang-orang seperti Xiao Hong. Setidaknya, ia bisa dengan mudah menciptakan rune pertempuran yang tak ternilai harganya. Kemudian, Xiao Hong mulai menjelaskan satu demi satu hal mengenai Kekaisaran Lord Aeron, termasuk pengangkatan pejabat, pembentukan parlemen nasional, dan persiapan berbagai pemilihan umum, dan seterusnya. Secara khusus, mengenai konstitusi Lord Aeron, Xiao Hong menekankan bahwa sementara menyalin konstitusi Apen ini, sebuah klausul harus ditambahkan kejahatan apapun terhadap anak dapat dihukum mati. Hukum ini sangat ketat dan merupakan perlindungan bagi masa depan suatu negara. Terus terang saja,
kita harus mewariskan yang terbaik dari negara ini kepada anak-anak kita. Pada saat yang sama, Sue Xuanrong, yang telah meninggalkan istana kerajaan, segera mengirimkan berita bahwa Xiao Hong telah mendirikan sebuah universitas untuk memperingati berdirinya Kekaisaran Lord Daeron. Begitu Xiao Hong mengirimkan pesan tersebut, Green dan yang lainnya di Apennin Union segera menerimanya. Saat itu, Green, Eugene, dan yang lainnya sedang berada di kantor mereka, wajah mereka berseri-seri karena sukacita. Di mata mereka, tak ada yang lebih membahagiakan daripada pemulihan Kekaisaran Lord Daeron. Para Lord Daeronian bermata hijau itu sekali lagi menemukan rumah spiritual mereka. Sekarang, para pemimpin Federasi Apennini sedang mempertimbangkan cara untuk lebih lanjut memajukan kebangkitan Federasi Apennini. Ini sekarang telah menjadi pemikiran bersama di antara setiap Lord Daeronian yang telah berkelana jauh dari rumah dan mencapai sesuatu. Melihat pesan yang dikirim Sue Xuanrong di layar, Green langsung menginstruksikan asistennya tanpa sepatah kata pun pergi, tarik 50 miliar emas dan transfer ke Sue Xuanrong. Katakan juga padanya jika dia butuh sesuatu, dia bisa langsung datang kepadaku. Jangan ragu untuk bertanya. Senior, biar aku saja. Aku punya lebih banyak pengalaman dalam mendirikan universitas, kata Eugene dengan ekspresi santai, menawarkan diri. Green melirik Eugene, tertawa terbahak-bahak, dan tampak puluhan tahun lebih muda. Baiklah, itu milikmu. Namun, kuharap kau ingat bahwa sekolah ini melambangkan kebangkitan Kekaisaran Lord Daeron, jadi kau harus menganggapnya sangat serius. Tentu saja aku mengerti, senior, kau bisa tenang. Setelah mengatakan itu, Eugene menghubungi Sue Xuanrong dan menyatakan kesediaannya untuk menyumbangkan 50 miliar koin emas guna membangun universitas bagi Kekaisaran Lord Daeron. Setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, Kekaisaran Lord Daeron akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan, sementara situasi di kerajaan Sangbang Zenyi sangat berbeda. Melihat 4 daerah bintang yang diduduki oleh Kekaisaran Lord Daeron, dan kerajaan Sangbang Zenyi menderita kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, wajah Haitinga tampak sangat jelek, dengan tatapan tegas di matanya dan sedikit amarah. Yang mulia, tidak perlu terlalu khawatir. Kita hanya kehilangan 4 negara bintang, yang hanyalah puncak gunung es bagi negara besar kita, Zenyi. Kita masih memiliki wilayah yang luas, lebih dari 600 kali luas Kekaisaran Lord Daeron saat ini. Kita tidak perlu khawatir. Setelah kita berkumpul kembali, dengan kekuatan nasional kita yang tangguh, kita pasti akan mampu melancarkan serangan balik yang dahsyat dan merebut kembali semua yang telah kita hilangkan, dengan bunga. Du Qiang melirik Haitinga dengan hati-hati, setengah menyanjung dan setengah menghibur. Ekspresi Haitinga tetap tidak berubah, tetapi ia melirik Du Qiang. Awalnya, Haitinga merasa cukup senang dengan sanjungan Du Qiang, tetapi seiring waktu, ia mulai bosan. Terlebih lagi, ia menyadari bahwa dibandingkan dengan Plato, Du Qiang jauh lebih rendah dalam segala hal, kecuali kemampuannya untuk menuruti keinginannya. Setelah merenung sejenak, Haitinga bangkit dan meninggalkan ruang konferensi inti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bintang Renai adalah planet layak huni terdekat dengan bintang Boeing. Planet ini menawarkan pemandangan indah dan iklim yang nyaman, serta sering menjadi tujuan rekreasi dan liburan bagi anggota inti kerajaan Sangbang Zenyi, seperti Haitingjia. Setelah Plato diberhentikan dari jabatannya, ia ditempatkan di sini sebagai tahanan rumah, tinggal di sebuah villa yang megah. Satu-satunya perbedaan adalah adanya satu divisi penuh yang menjaga perimeter perkebunan Plato. Pada saat ini, Plato sedang berbaring di kursi malas di ruang kerjanya, mengenakan jaket pendek putih, memegang buku di tangannya, mempelajarinya dengan saksama, dan tampak sangat tenang. Berderak, tepat saat Plato asyik membaca, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka yang sangat pelan. Plato tidak melihat, tatapannya tetap tertuju pada buku-buku itu, dan hanya berkata lembut, "Sudah sampai." Menatap orang yang berdiri di pintu, itu adalah Haitinga, yang tampak agak kuyu. "Kau tahu aku akan datang?" tanya Haitinga, wajahnya tampak muram. Bisa dibilang suasana hati Haitinga sedang buruk. "Menurutku, kehilangan 4 negara bintang sekaligus, tidak, 5, akan membuatmu gelisah." Plato meletakkan bukunya dan mengalihkan tatapan tenangnya ke Haitinga, lalu berkata perlahan, "Apa yang membawamu ke sini? Kurasa kita pernah salah paham sebelumnya. Bagaimana kalau kau minta maaf di depan umum dan aku kembalikan kau ke posisimu semula?" Haitinga terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. "Aku tidak bersalah, jadi kenapa aku harus minta maaf?" "Kenapa aku harus minta maaf?" jawab Plato, tampak tenang, tetapi nadanya penuh ketegasan. "Kalian telah melanggar perintahku, dan itu salah dan akan berdampak sangat buruk pada pemerintahan kerajaan Sangbang Zenyi," jawab Haitinga. "Jika ini salah,
Maka aku menolak untuk meminta maaf, balas Plato tajam, memberi kesan sebagai seorang lelaki tua yang keras kepala, namun sangat berprinsip. Melihat penampilan Plato, Heitinga langsung dipenuhi amarah. Sebenarnya, sejak Plato menjadi kepala menteri dalam negeri, Heitinga memang tidak pernah menyukai Plato. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Sebaiknya aku jujur saja, kau sudah melihat situasi kerajaan Sangbang Zenyi saat ini. Situasinya tidak terlalu baik. Mengingat kita sudah puluhan tahun menjadi rekan, tolong bantu aku memikirkan cara untuk membantu kerajaan Sangbang Zenyi mengatasi kesulitannya saat ini dan memusnahkan sisa-sisa Lord Aeron. Haiting menahan amarahnya dan mencoba berbicara dengan nada tenang. Masalah kerajaan Sangbang Zenyi bukan terletak pada rakyat Lord Aeron. Ia seperti manusia hanya ketika ada masalah dalam diri mereka sendiri, virus dapat merasuki mereka. Tujuan utama kerajaan Sangbang Zenyi sekarang bukanlah reformasi eksternal, melainkan reformasi internal. Begitu bangsa ini bangkit, semuanya akan pulih dengan sendirinya. Plato menatap Heitinga, berpikir sejenak, lalu berbicara. Bagaimana cara memerintah secara internal? Bagaimana cara membuat suatu negara bangkit? Tanya Heitinga kemudian. Kau, Plato menunjuk Heitinga, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, singkirkan semua gagasan absurd tentang Dewa August, turunkan jabatan uskup, ubah pseudo-teokrasi kerajaan hulu menjadi sistem parlementer, dan jadikan kepala negara, bahkan pejabat lokal, benar-benar terpilih. Promosikan sistem pendidikan terbuka dengan giat, dan dengan keunggulan ras kerajaan hulu, bangkit menjadi persemakmuran Italia tidak akan sulit. Orang menyebalkan, diam. Sebelum Plato sempat selesai bicara, Heitinga meledak. Beraninya kau menghujat Dewa Augustus, orang menyebalkan. Kau marah karena kau telah menghujat Dewa August. Kurasa itu karena kekuatanmu terancam. Itu sebabnya kau begitu marah, kan? Tapi entah aku orang menyebalkan atau kau orang menyebalkan, semua orang di luar kerajaan Sangbang Zenyi bisa melihatnya dengan jelas. Plato menatap Heitinga dan menegurnya dengan marah. Sepertinya kalian sudah muak dengan tempat ini. Heitinga kini murka dan meraung, penjaga. Yang mulia. Sesaat kemudian, dua prajurit dari kerajaan atas masuk melalui pintu. Bawa Plato ke penjara antar bintang. Perintah Heitinga kepada kedua prajurit itu. Hah, ini. Kedua prajurit dari kerajaan atas itu menatap Plato, hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Dalam benak mereka, itulah Plato. Lakukan, teriak Heitinga. Baik, Uskup. Dua prajurit dari kerajaan atas menjawab dan datang ke sisi Plato. Sebaliknya, Plato tidak membutuhkan para prajurit untuk melakukan apapun, ia hanya bangkit dan berjalan keluar. Di planet Demonbon milik Kekaisaran Lord Aeron, Xiao Hong tidak mengetahui kabar spesifik apapun tentang Plato. Setelah bekerja siang dan malam selama setengah bulan, Xiao Hong tampak agak lesu. Meskipun setiap rumah tangga di Skyrim telah kembali ke kehidupan mereka sebelumnya, dengan segala sesuatunya berkembang pesat dan siap dibangun kembali, masih banyak masalah yang harus dipecahkan. Lagi pula, ini bukan lagi hanya Skyrim, tetapi seluruh planet Demonbon dan seluruh Kekaisaran Lord Aeron. Mengenai Parlemen Nasional, Dewan Tetua telah dibentuk, dan seluruh generasi ksatria pemakaman yang lebih tua telah bergabung dengan Dewan. Selain itu, terdapat beberapa individu yang sangat berbakat. Mengenai Dewan Rakyat, pemilihan umum juga telah dimulai secara aktif, dan status mereka di Lord Aeron setara dengan Xiao Hong. Yang mulia, kerusuhan telah terjadi di sebagian besar 4 negara bintang di bawah yurisdiksi kami. Banyak orang secara terbuka menentang anggota garnisun kami, meneriakkan slogan-slogan seperti kami tidak akan pernah menjadi budak bangsa yang ditaklukkan, dan mengklaim bahwa kami memenjarakan mereka, lapor Gus kepada Xiao Hong, yang berdiri di hadapannya. Xiao Hong duduk di singgasana, matanya sedikit terpejam, terus-menerus memijit pangkal hidungnya dengan jari-jarinya. Ia tampak sangat lelah. Katakan pada mereka bahwa keempat wilayah bintang ini dulunya bagian dari Kekaisaran Lord Aeron. Kekaisaran Lord Aeron tidak akan membatasi kebebasan warga negara manapun. Jika mereka peduli dengan tanah air mereka, mereka bebas untuk pergi dan kembali ke kerajaan atas kebenaran sejati. Kekaisaran Lord Aeron tidak akan menghalangi mereka, asalkan mereka melepaskan kewarganegaraan Lord Aeron mereka. Xiao Hong menjawab, sedikit membuka matanya. Baik, Yang Mulia, saya akan segera mengurusnya, kata Gus, lalu berbalik dan pergi. Selain itu, dalam 2 minggu terakhir, sejumlah besar penduduk Lord Aeron telah kembali ke bintang Demonbon, sebagian besar di antaranya bukan penduduk asli Skyrim, lapor Sue Xuanrong kepada Xiao Hong. Terbitkan pengumuman untuk menyambut kembali warga Lord Aeron yang tidak lagi dapat mencari nafkah di negara lain. Namun, bagi mereka yang memiliki properti di konsorsium lain, kami harap mereka tidak menyerah.
Kekaisaran Lord Daeron ada di sini, dan merupakan rumah mereka kapanpun dan dimanapun. Mereka dapat kembali berkunjung kapanpun, instruksi Xiao Hong. Baik, Yang Mulia, jawab Sue Xuanrong, lalu mengirimkan pesan sesuai instruksi Xiao Hong. Hanya dalam satu pagi, Xiao Hong sangat sibuk mengirimkan ratusan pesanan dan saran. Sementara itu, lebih dari 40 juta Lord Daeronia yang kembali ke planet Demonbone telah mulai menyebar di antara rerun dewa berbagai kota, membangun satu kota demi satu. Dana dan material yang digunakan sebagian besar disumbangkan oleh para petinggi Apennin Union, dan mereka menyediakan banyak dana untuk membangun kembali Demon Star dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan pada Demon Star oleh orang-orang Gao Xiang. Sebelum Green dan Aero bahkan bergerak, jumlah dana yang mengalir ke Apennin Union telah melampaui 1 triliun koin emas. Demikian pula, Xiao Hong menyerahkan semua uang ini kepada Dewan Tetua dan Dewan Rakyat untuk pengendalian bersama, dan membentuk 2 badan khusus terpilih untuk secara khusus mengawasi dana ini. Pendek kata, jangan ada seorang pun yang mencoba mengantongi uang ini. Pagi berlalu dengan cepat, dan tanpa terasa, hari sudah siang. Sebagian besar orang di David Hall telah diutus oleh Xiao Hong untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang Mulia, pembangunan sekolah untuk memperingati restorasi Lord Daeron telah dimulai. Pendanaannya sepenuhnya ditanggung oleh Tuan Eugene, dan lokasi sekolah telah dipilih di kota Pandora yang terbengkalai. Flo berkata kepada Xiao Hong, jika Yang Mulia punya waktu, silakan lihat. Ayo pergi, kita lihat-lihat sekarang, kata Xiao Hong, lalu berdiri dari singgasananya, dan tanpa henti, membuka celah spasial, memberi isyarat kepada elf untuk mengikutinya. Saat ini, musim semi telah tiba di belahan bumi utara Lord Daeron. Segala sesuatu mulai pulih. Di dataran Highland yang luas, rerumputan hijau yang rimbun mulai tumbuh, menampilkan warna hijau muda yang samar. Di Pandora, sebuah kota kuno di Lord Daeron, sejumlah besar peralatan konstruksi telah berkumpul untuk meratakan tembok yang telah menjadi rerun dewa dan memulai rekonstruksi. Adegan serupa biasa terjadi di planet Demonbone, tetapi di Skyrim, Xiao Hong telah memerintahkan larangan ketat untuk merusak bangunan apapun, dengan tujuan melindungi Skyrim sebagai peninggalan berharga Lord Daeron. Lebih jauh lagi, mereka berinvestasi besar dalam pemulihan hutan yang dihancurkan oleh kerajaan Gao Xiang Zhenyi dan pemandangan unik Bintang Ibel, melakukan segala upaya untuk memulihkan Bintang Ibel ke penampilannya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saat ini, Xiao Hong, bersama Flo dan Elf, berdiri diam di tepi kota Pandora. Tidak ada orang lain di sekitar, dan mereka tampak tidak jauh berbeda dari orang biasa. Akademi yang baru didirikan ini menelan investasi sebesar 30 miliar koin emas, dan luas kampusnya kira-kira setengah dari luas kota Pandora. Selain itu, ada 20 miliar koin emas yang dialokasikan sebagai dana pendirian sekolah, ujar Flo kepada Xiao Hong, sambil menunjuk desain kampus di tangannya. Bagus sekali. Eugene jelas sangat berpengalaman dalam membangun sekolah. Xiao Hong melihat gambar desain dan tersenyum tipis. Ia jelas sedang senang setelah melihat pemandangan di depannya. Oh, ngomong-ngomong, menurut Pak Eugene, nama sekolah ini belum diputuskan. Menurut Pak Eugene, untuk mengenang prestasi gemilang Anda, diusulkan untuk dinamai Universitas Komprehensif Nasional Xiao Hong, lanjut Flo kepada Xiao Hong. Tidak, saya tidak berkontribusi banyak untuk universitas ini. Paling-paling, saya hanya memberi saran. Soal prestasi saya yang luar biasa, tak perlu saya puji. Karena universitas ini sepenuhnya dibangun oleh Eugene, sebut saja Universitas Komprehensif Nasional Eugene. Dan mulai sekarang, siapapun yang mendanai pembangunan sekolah ini boleh menamainya sendiri. Xiao Hong berkata, nanti juga, saya akan mencari uang, membangun sekolah saya sendiri, lalu menamainya dengan nama saya sendiri. Selain itu, ada masalah lain. Beberapa orang di Uni Apen ini memiliki leluhur yang tinggal di Pandora. Mereka ingin sekali membangun Pandora menjadi kota yang terkenal di seluruh alam semesta Tiger, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara membangunnya. Mereka berharap Yang Mulia bisa memberi mereka nasihat, lanjut Flo. Oh, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara, jelas sangat tertarik dengan hal ini. Setelah melihat cetak biru kota Pandora, Xiao Hong berpikir sejenak sebelum berkata, karena kau meminta saran dariku, maka aku akan melakukannya sesuai keinginanku sendiri. Di pusat kota Pandora, mari kita bangun perpustakaan nasional, khusus untuk menyimpan semua jenis buku dari Lord Daeron. Di sisi lain, mari kita bangun taman hiburan yang luas, berharap semua anak kekaisaran Lord Daeron dapat menemukan kebahagiaan di sana. Baik, Yang Mulia, saya akan menyampaikan pendapat Anda, jawab Flo jujur. Ada hal lain, Flo,
Kau dan Wei Yan harus segera menyelesaikannya. Aku baru saja menghitung anggota ksatria pemakaman, dan 78 orang hilang. Sekarang aku cukup yakin bahwa 78 orang ini, dan bahkan kapal-kapal yang menghindar di bawah komando mereka, berada di Uni Asia Brasil berbabaru, kata Xiao Hong kepada Flo. Tepat ketika Xiao Hong dan yang lainnya sedang mendiskusikan Universitas Nasional Eugene, sebuah titik cahaya tiba-tiba bersinar di langit. Detik berikutnya, sebuah kapal perang baru berpola magis perlahan terbentuk di atas Xiao Hong dan yang lainnya, dan akhirnya berlabuh di samping Xiao Hong. Seluruh kapal perang berpola sihir itu, selain dicat dengan lambang militer sementara, tidak memiliki nomor tempur atau semacamnya. Setiap bagian lambungnya benar-benar baru, dan bentuknya agak mirip dengan Gut. Saat kapal perang berpola sihir itu berhenti di samping Xiao Hong, Fumingo dan Jolinson perlahan berjalan keluar, terutama Fumingo, yang memiliki senyum lebar di wajahnya. Yang mulia, bagaimana menurut Anda pangkalan angkatan laut baru saja memproduksi kapal perang berpola sihir di kota Wansu? Kapal ini sepenuhnya diselesaikan oleh pangkalan angkatan laut. Setelah sepenuhnya mewarisi desain Gut, kapal ini telah menambahkan banyak fitur khas pangkalan angkatan laut. Dari segi kinerja, kapal ini sebanding dengan kapal perang berpola sihir biasa. Fumingo menghampiri Xiao Hong dan berkata sambil tersenyum lebar. Kemampuan untuk memproduksi kapal perang bertatahkan sihir berarti Kekaisaran Lord Daeron telah mulai memiliki kapasitas untuk menghasilkan sumber dayanya sendiri. Xiao Hong mengamati kapal perang berpola sihir baru itu dari balik bahunya, wajahnya juga penuh senyum bagus sekali. Kalau begitu mari kita mulai pengujiannya. Setelah lulus uji, aku akan memesan 5 kapal dari pangkalan angkatan lautmu. Jangan khawatir, apapun yang dibuat di pangkalan angkatan laut dijamin baik-baik saja, Fumingo meyakinkannya sambil menepuk dadanya. Di sisi lain, Xiao Hong sudah mengalihkan pandangannya ke Qiao Linshen, ekspresinya sangat santai. Manajer Qiao Linshen, hasil orang lain sudah keluar, bagaimana dengan hasilmu? Tidak ada apa-apa di sana. Semua yang kuteliti sebelumnya telah kubantah. Qiao Linshen mengatakannya dengan penuh keyakinan, tanpa rasa malu sedikit pun. Apa ada ide baru kali ini? Xiao Hong melirik Qiao Linshen dan bertanya ragu-ragu. Ya, ini lebih dari sekadar konsep. Setelah berhasil dikembangkan, ini akan menjadi mahakarya yang luar biasa, yang mulia. Anda pasti sering memegang benda ini, kan, kata Qiao Linshen sambil mengeluarkan kit pola sihir komunikasi yang diproduksi oleh Tianxi Group. Namun, kit itu tampak tua dan usang, jelas telah dibongkar dan dipelajari berkali-kali oleh Qiao Linshen. Ya, Xiao Hong melirik kelompok rune sihir komunikasi dan menjawab dengan santai. Mosi, penemu benda ini, dan Musi Er, pencetus idenya, sungguh jenius, super jenius. Mereka menggunakan kemampuan manufaktur industri mereka yang hebat untuk menggabungkan rakitan rune sihir, yang awalnya membutuhkan ukuran kotak, menjadi bodi logam sekecil itu, dan dapat mencapai 120% efektivitasnya. Ini benar-benar penemuan yang mengubah dunia. Mengapa kita tidak menerapkan teknologi ini pada kapal perang rune sihir? Bayangkan rakitan rune sihir yang awalnya membutuhkan ukuran kotak diperkecil menjadi ukuran ini. Ruang yang luas yang dibebaskan secara alami dapat digunakan untuk banyak hal, kata Qiao Linshen, matanya berbinar. Bahkan, dalam perjalanan ke sini, Qiao Linshen berulang kali mengomeli Fumingo jika mereka tidak segera mencapai bintang keturunan Ibel, Fumingo akan benar-benar gila. Jolinson ini jelas seorang ilmuwan gila. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong berubah sedikit serius. Kata-kata Qiao Linshen sangat masuk akal. Sekalipun ruang kosong itu tidak diapa-apakan, hanya dengan mengisinya dengan armor niscaya akan menciptakan kapal perang berlapis sihir yang sangat tahan lama. Ide bagus apa yang kamu punya? Tanya Xiao Hong. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan mengintegrasikan teknologi ini untuk menciptakan kapal perang berpola sihir yang sangat kuat, yang mampu menghadapi 3 lawan sekaligus. Selain itu, saya telah mencapai kesepakatan dengan Musi Er dan Mosi dari Tianxi Group, dan mereka bersedia bersama-sama mengembangkan kapal perang berpola sihir jenis baru ini, ujar Qiao Linshen dengan percaya diri. Mendengar hal ini, Xiao Hong segera berdiri di tepi kota Pando dan mulai berdiskusi dengan Qiao Linshen. Keduanya pun merasa sangat akrab. Melihat ekspresi Xiao Hong dan Qiao Linshen, Fumingo menggelengkan kepalanya tanpa daya, sambil berpikir, 2 orang gila. 2 jam penuh berlalu sebelum diskusi Xiao Hong dan Qiao Linshen akhirnya berakhir. Qiao Linshen juga menggunakan kelompok rune sihir komunikasi untuk merekam semua percakapan mereka, yang akan mereka pelajari dengan saksama sekembalinya mereka. Qiao Linshen juga sangat antusias dengan kapal perang rune sihir yang akan mereka bangun. Ada satu hal lagi.
Pangkalan Angkatan Laut hampir selesai diperbaiki. Fumingo dan Jolinson, kalian sepenuhnya bertanggung jawab atas tempat itu, lanjut Xiao Hong. Saat Xiao Hong hampir memberikan instruksi, rune sihir komunikasinya tiba-tiba bergetar. Saat ia mengeluarkannya, Xiao Hong membeku, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sama. Orang yang meminta untuk dihubungi tak lain adalah Kang Yu, Raja Kekaisaran Jiadu. Para kreditor datang ke pintu. Ketika Fumingo dan Elf melihat nama Kang Yu, mereka berpikir dalam hati. Di sisi lain, Xiao Hong menarik napas dalam-dalam beberapa kali, raut wajahnya berubah getir, lalu menyambungkan telepon dan menyapa langsung. Oh, Yang Mulia Kang Yu, ada apa? Pertama-tama, atas nama Kekaisaran Gadu, saya mengucapkan selamat kepada Kekaisaran Lord Daeron atas keberhasilan restorasinya, kata Kang Yu sambil tersenyum. Apa yang bisa kuucapkan selamat, aku tidak punya uang dan punya banyak sekali yang harus kulakukan sekarang, sampai-sampai aku hampir kencing darah, jawab Xiao Hong dengan penuh hormat. Tidak apa-apa, grup Hunter dan grup Ular Langit adalah dua kelompok antar bintang papan atas dengan potensi tak terbatas. Apalagi, dengan kepemimpinanmu yang brilian, perkembangan mereka pasti akan pesat, kata Kang Yu sambil tersenyum, tetapi di balik senyumnya, sepertinya ada makna yang lebih dalam. Apa istimewanya semua ini berkat sanjungan dari bawahanku, jawab Xiao Hong. Jangan merendah, ayo kita mulai. Sekarang Kekaisaran Lord Daeron sudah stabil dan ada armada Unyilding Wings untuk membantu, bukankah seharusnya Peri dan Otoku dikembalikan kepadaku? Kang Yu langsung ke intinya. Yang Mulia Kang Yu, mengapa Anda terburu-buru? Kita sepakat akan ada 2 bulan lagi. Baru 1 bulan berlalu. Jangan khawatir, kami pasti akan mengembalikan kelompok tempur pengangkut Peri dan Oto kepada Anda saat itu. Kekaisaran Lord Daeron sudah tidak stabil, dan kita tidak tahu apakah kerajaan Sangbang Zenyi akan membalas. Oto sekarang dibebani dengan banyak orang, jadi Anda harus membiarkannya menugaskan bawahannya satu persatu, kan, kata Xiao Hong dengan ekspresi sedih. Kang Yu melirik raut wajah Xiao Hong yang gelisah dan memikirkannya. Masuk akal, mereka sudah sepakat 2 bulan, dan agak tidak masuk akal untuk membahas Oto sekarang. Baiklah, aku harap kau menepati janjimu, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, jawab Kang Yu, lalu mengakhiri kontak. Saat bayangan Kang Yu menghilang, raut wajah Xiao Hong yang gelisah berubah menjadi penuh pertimbangan. Kapal Peri masih perlu dikembalikan, tapi bagaimana dengan Oto? Elf, apa cara terbaik untuk menjaga seseorang tetap dekat? Apapun yang terjadi, Xiao Hong melirik Elf dan bertanya. Yang Mulia mungkin merujuk pada Oto, kan itu tak lebih dari sekadar berlambat-lambat, menghindari tanggung jawab, dan mengeluh miskin. Elf menjawab, prinsipnya sama seperti berutang dan tak membayarnya. Xiao Hong berpikir sejenak, lalu bergumam. Saat itu, hanya ini jalan keluarnya. Kalau begitu, kuharap kau bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Oto, membangun hubungan, dan mencoba lebih dekat dengannya. Dimengerti, jawab Elf sambil tersenyum. Tepat saat Xiao Hong mengobrol dengan Elf dan yang lainnya, rune sihir komunikasi Xiao Hong bergetar sekali lagi, meminta kontak dari Menteri Luar Negeri Suki. Yang Mulia, Dewan Persatuan Tiger sekali lagi menolak legitimasi Kekaisaran Lord Daeronian kita di alam semesta Tiger. Saat Xiao Hong menelepon, wajah Zuki menjadi gelap, dan dia melapor kepada Xiao Hong dengan ekspresi agak serius. Dewan Persatuan Tiger secara konsisten menolak untuk mengakui legitimasi Kekaisaran Lord Daeron, yang akan menyebabkan banyak ketidaknyamanan, terutama hak-hak sah lalu lintas udara komersial dan kenikmatan hak yang sama antar negara. Di sisi lain, raut wajah Xiao Hong yang awalnya santai perlahan berubah muram setelah mendengar laporan tersebut. Meskipun Dewan Persatuan Harimau lemah sampai batas tertentu dan tidak dapat memainkan peran krusial apapun, membatasi penerbangan komersial, memberlakukan pembatasan impor material, dan mencegah warganya sendiri memperoleh hak yang sama di wilayah lain bagaikan seekor katak yang melompat ke kaki Anda, tidak menggigit, tetapi menjijikkan. Aku mengerti, jawab Xiao Hong dingin, lalu mengakhiri panggilan. Sementara itu, di persemakmuran semenanjung Italia, pemilihan presiden telah memasuki tahap akhir yang krusial, dengan 4 kandidat presiden akhirnya terpilih. Keempat kandidat ini adalah individu super kaya dengan aset senilai ratusan miliar, dan masing-masing didukung oleh konglomerat super, yang menyediakan dana berlimpah untuk berbagai bentuk publisitas, pidato, dan untuk mengumpulkan lebih banyak suara. Saat itu juga, Green masih duduk di kantornya, menyaksikan jalannya pemilihan presiden. Dari keempat kandidat, 3 miliarder maju berdampingan, menyampaikan berbagai pidato dan menjelaskan kebijakan mereka. Alhasil, tingkat penerimaan mereka pun melonjak. Satu-satunya kandidat, Osayin, tampak kurang bersemangat dan hampir dilupakan.
Green menatap layar di depannya, ujung jarinya yang tua mengetuk-ngetuk meja dengan ringan. Ekspresinya tetap tidak berubah. Aurora, Eugene, dan yang lainnya di sampingnya juga terdiam, seolah-olah mereka juga sedang berpikir keras. Eugene, pergi dan panggil orang bernama Osain itu ke sini. 10 menit berlalu sebelum Green memberikan perintah ini. Ya, jawab Eugene jujur, lalu perlahan berjalan keluar. Saat itu, Osain sedang berada di ruang kerjanya di rumah, berdiri di depan jendela Prancis dengan tangan di belakang punggung. Ia tampak berusia 40-an, berkulit gelap dan bertubuh tidak terlalu berotot. Saat itu, wajahnya dipenuhi rasa kesal. Dari segi bakat, ia tak tertandingi, dan kebijakan-kebijakannya dalam memerintah negara juga sangat tepat. Satu-satunya kekurangannya adalah ia tidak memiliki uang dan tidak memiliki konglomerat besar untuk memberikan publisitas dan dukungan yang kuat. Ia hanya memiliki sebuah konglomerat kecil, yang kini berada di ambang kebangkrutan. Seluruh kekayaan bersihnya hanya sekitar 2 juta koin emas. Sepertinya ini sungguh tidak ada gunanya, gumam Osain dalam hati. Dentang, dentang, dentang. Namun, tepat pada saat itu, terdengar ketukan beberapa kali di pintu, lalu anak laki-laki kecil berkulit gelap itu dengan hati-hati membuka pintu dan berkata dengan suara lantang, "Ayah, ada seseorang di luar yang ingin bertemu ayah." "Ada yang mau ketemu aku?" Mendengar itu, Osain sedikit menoleh, raut wajahnya berubah halus. Lalu Osain berbalik dan keluar dari ruang belajar. Ketika Osain memasuki ruang tamunya, raut wajahnya yang bingung langsung berubah. Ia melihat Eugene, berkacamata coklat, duduk di sofa kulit coklat, dengan 2 pria berjas hitam dan berkacamata hitam berdiri di belakangnya, tak bergerak seperti 2 patung. Nyonya Osain dengan hormat meletakkan secangkir kopi di hadapan Eugene, matanya dipenuhi kekaguman. Siapakah Eugene sebenarnya di jajaran atas Federasi Apen ini? Hampir semua orang mengenalnya. Selain memiliki konglomerat yang besar dan menyesakkan, berbagai bisnisnya dianggap raksasa di Federasi Apen ini. Bahkan dibandingkan dengan Eugene, kelompok keuangan di belakang kandidat presiden tersebut tidak ada apa-apanya. Namun, Eugene tidak pernah mendukung kandidat manapun sebelumnya, karena di level Eugene, tidak masalah siapa yang menjadi presiden Apenin Union. "Terima kasih, Bu Osain." Eugene menerima kopi dari Bu Osain, membungkuk sedikit, dan berkata dengan sangat sopan. Kemudian ia perlahan mengangkat kacamata coklatnya dan perlahan mengalihkan pandangannya ke Osain, yang sedang menuruni tangga. "Tuan, Eugene." Melihat tatapan Eugene tertuju padanya, ekspresi Osain jelas menunjukkan kegelisahan yang tak berujung, dan dia buru-buru menyapanya dengan tergagap. "Tuan Eugene, saya minta maaf atas kunjungan mendadak dan gangguan ini." Eugene berdiri sedikit dan berbicara lembut dengan sangat sopan, kata-kata dan tindakannya sangat tepat. "Tidak, sama sekali tidak. Saya hanya tidak tahu apa yang membawa Tuan Eugene ke sini," jawab Osain cepat, lalu melangkah maju dan menjabat tangan Eugene dengan penuh hormat. "Saya di sini atas nama seseorang untuk mengundang Tuan Osain secara pribadi." "Saya harap Tuan Osain berkenan hadir," ujar Eugene terus terang. Menghadapi ajakan Eugene, Osain tentu saja tak berani menolak. Tentu saja, tak perlu khawatir Eugene akan menyakitinya. Seseorang yang hanya memiliki 2 juta koin emas sama sekali tak diperhatikan Eugene, dan lagi pula, jika Eugene ingin menyakitinya, itu hanya masalah sepatah kata saja. Oleh karena itu, Osain menyetujuinya tanpa banyak keraguan. 6 jam kemudian, ketika Osain, dipimpin oleh Eugene, mendorong pintu kantor Green, ekspresinya yang sedikit terkejut berubah drastis. Selain sosok perkasa Green yang duduk di mejanya, Airo, yang setiap perkataan dan tindakannya di lingkaran militer Uni Apen ini dipengaruhi olehnya, juga duduk di sofa. Di sampingnya ada 7 atau 8 orang lain yang kekuatannya tak kalah jauh dari Airo. 1 orang di ruangan itu saja sudah cukup untuk dengan mudah menggulingkan Federasi Apen ini dan perusahaan-perusahaan besar yang mendukung calon presiden. Di mata mereka, mereka hanyalah badut. Dulu, orang-orang ini tidak pernah peduli siapa presidennya, karena di level mereka, siapapun presidennya, hal itu tidak akan berpengaruh sedikit pun pada mereka. Hampir seketika Osain melangkah masuk ruangan, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Menghadapi tatapan mata sosok-sosok berkuasa ini, Osain hampir tak bisa bernapas, dan butiran keringat dingin mulai merembes dari dahinya. "Jantungku berdebar kencang. Bahkan, di seluruh Uni Apen ini, sangat jarang melihat semua orang ini berkumpul bersama." "Tuan Osain, silakan duduk." Green sedikit mengangkat kelopak matanya, mengulurkan tangannya, mengetuk kursi kayu di depannya, dan berkata dengan suara berat. Terima kasih, Tuan Green," kata Osain,
Lalu dengan hati-hati duduk di depan Green, tatapannya terus berpindah-pindah di antara kedua matanya, tak berani menatap mata Green, dan ia tampak sangat pendiam. Tuan Osain, jangan gugup, aku tidak akan memakanmu. Green mengamati Osain dari atas ke bawah. Ia tampak cukup cakap dan penampilannya lumayan. Sungguh luar biasa Osain bisa mencapai posisinya saat ini hanya dengan modal kecil. Kabarnya, kampanye pemilihan Presiden Osain tidak berjalan mulus, lanjut Green tanpa tergesa-gesa, nadanya yang dalam dipenuhi rasa tertekan yang tak terlihat. Ya, Osain mengangguk hati-hati, hampir tidak berani bernapas. Jadi mau jadi Presiden Federasi Apen ini, tanya Green lembut. Mendengar ini, jantung Osain berdebar kencang. Ia sudah menyerah pada pemilu karena, di matanya, kelompok keuangan di belakang kandidat lain terlalu kuat, dan kelompok keuangannya yang kecil tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Apakah aku masih punya harapan? Osain akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik Green. Green duduk dengan tenang di kursi kayu sederhana, mengenakan kain hitam tanpa kemewahan. Satu-satunya perbedaan adalah aura kuat yang terpancar dari tubuhnya. Di mataku, tak ada harapan atau tak ada harapan, yang ada hanya kemauan atau tak ada kemauan. Kalau kau mengangguk, aku bisa membantumu, lanjut Green dengan tenang. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Osain hati-hati. Lihatlah sekeliling ruangan ini. Siapapun di antara kalian bisa dengan mudah menghancurkan apa yang disebut perusahaan besar di balik para kandidat itu. Dan saya pribadi bersedia menawarkan 2 triliun koin emas untuk membantu kalian menyelesaikan masalah utama layanan kesehatan gratis universal di Uni Apen ini. Cukup tambahkan satu kalimat ini ke pidato kalian, dan kalian akan menjadi tak terkalahkan, kata Green dengan tenang. Ekspresi O'Sullivan berubah-ubah. Konsep 2 triliun sudah jelas, angka itu sungguh luar biasa besar dan menyesakan. Di sisi lain, wajah Green tetap tanpa ekspresi, seolah-olah ia sama sekali tidak peduli. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Kau tidak mau membantuku tanpa alasan. Osain tidak bodoh, ia tentu saja mengerti alasan di balik ini. Hanya ada satu hal, lakukan apapun yang kau bisa untuk membantu Kekaisaran Lord Aeron. Sesederhana itu. Selebihnya, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, jawab Green. Mendengar ini, Osain berpikir sejenak. Osain tidak memiliki niat buruk terhadap Lord Aeronians atau bahkan Kekaisaran Lord Aeron, dan bahkan mengagumi Xiao Hong. Oleh karena itu, syarat yang diajukan Green bukanlah halangan bagi Osain. Saya terima. Setelah jeda singkat, Osain menang dengan meyakinkan. Dengan persetujuan Osain, perusahaan super galaksi seperti Angel Enterprises dalam Apenin Konsortium mengumumkan dukungan mereka terhadap Osain. Platform informasi beberapa konsorsium, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Lord Aeronia, meluncurkan kampanye propaganda besar-besaran yang melanda seluruh federasi Apen ini. Dengan dukungan tokoh-tokoh kuat seperti Green, Aurora, dan Eugene, konglomerat-konglomerat yang disebut besar itu hancur total dan tidak berdaya. Pada saat yang sama, O'Sullivan sepenuhnya mengikuti keinginan Green dan berjanji secara terbuka bahwa jika ia menjabat, ia akan menyelesaikan masalah perawatan kesehatan gratis universal dalam waktu 1 tahun, jika tidak, ia akan mengundurkan diri secara sukarela. Komitmen seperti itu tidak diragukan lagi merupakan senjata yang tak terkalahkan di Federasi Apen ini, menyapu bersih segalanya. 3 hari kemudian, Osain, yang relatif tidak dikenal, terpilih sebagai presiden baru Persemakmuran Italia dengan perolehan suara sebesar 62%. Berlokasi di Uni Apen ini, Panglima tertinggi markas militer, Tiago, menatap layar yang menunjukkan bagaimana Osain, yang sebelumnya sangat dirugikan, telah menyapu bersih segalanya dalam 3 hari dan berhasil terpilih sebagai presiden. Ia tentu saja mengerti apa yang telah terjadi. Green dan kelompoknya akhirnya mulai mengerahkan upaya mereka, dan Tiago bahkan dapat meramalkan bahwa dalam waktu dekat, Uni Apen ini akan mengabaikan segalanya dan mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Lord Aeron. Tentu saja, hal ini sama sekali bukan masalah bagi Tiago. Tiago adalah seorang prajurit, dan perhatian utamanya saat itu adalah armada Unyilding Wings. Kepergian Indomitable Wings, armada andalan Federasi Apen ini, telah memberikan dampak signifikan terhadap kekuatan militer Federasi Apen ini, meski mungkin tidak melumpuhkan. Tiago sebelumnya telah berbicara dengan Janos, mendesaknya untuk segera kembali ke Federasi Apen ini, tetapi Janos dengan tegas menolaknya, bersikeras untuk tetap berada di sisi Xiao Hong dan bertekad untuk tidak kembali. Secara logika, tindakan Arnos merupakan kelalaian tugas dan pengkhianatan, sebuah kejahatan keji. Namun, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, beranikah Tiago menjatuhkan hukuman seperti itu? Namun, jika masalah ini tidak diselesaikan,
akan sulit menjelaskannya kepada parlemen dan bahkan warga Federasi Apenini, karena kelompok tempur kapal induk Indomitable Wings didanai oleh pembayar pajak. Namun, Tiago menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini berkompromi dan mengumumkan bahwa armada Unyilding Wings akan dikerahkan untuk berpatroli di wilayah Kekaisaran Lordaeron guna melindungi warga sipil di sana dari kerusakan akibat perang. Secara nama, armada Unyilding Wings masih merupakan bagian dari Uni Apenini. Tentu saja, hal ini mengharuskan Uni Apenini untuk terus menyediakan pasokan tingkat tinggi bagi armada Indomitable Wings. Namun, hal ini tak terelakkan, karena Tiago yakin jika ia berani mencoba Arnos akan mati bersama mantan presidennya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Bahkan tanpa armada Unyilding Wings, kita tidak bisa membiarkan Angel Enterprises mendapatkan keuntungan darinya, pikir Tiago, lalu menggunakan rune informasi untuk mengirimkan rangkaian solusinya bagi armada Unyilding Wings ke Aurora. Saat ini, Ailuo telah kembali ke kantor pusat Angel Enterprises. Ini adalah gugus kota antariksa raksasa yang dibangun sepenuhnya di atas sabuk asteroid, membentang seluas tak kurang dari sebuah planet. Kapal-kapal berpola sihir datang dan pergi tanpa henti. Terdapat 6 pabrik untuk kapal induk berpola sihir, dan bengkel produksi yang tak terhitung jumlahnya untuk kapal-kapal berpola sihir. 830